Bab 641. Bos, apakah Anda akan berurusan dengan para badut? Setelah mendengar kabar itu, Tiger Big bergegas menghampiri Su Xiao, menatapnya dengan cemas. Apa? Ada apa dengan organisasi badut ini? Melihat tatapan cemas Huda, Su Xiao bertanya dengan sedikit bingung. Bagi Su Xiao, organisasi yang mengandalkan kecantikan untuk bertahan hidup ini tidak akan memiliki kekuatan yang terlalu besar, jadi wajar saja jika tidak perlu terlalu dipikirkan. Ada masalah. Yang mengejutkan Su Xiao, Huda mengangguk hati-hati setelah mendengar ini dan menjelaskan kepada Su Xiao, "Bos, Anda mungkin tidak merasakannya, tetapi sebenarnya, kekuatan organisasi badut ini tersebar di seluruh dunia, dan pada dasarnya ada orang-orang mereka yang sangat kuat, dan ada juga beberapa orang yang berada di sekitar mereka, jadi jika Anda benar-benar ingin berurusan dengan organisasi badut, Anda harus siap." Sangat kuat. Meskipun Huda tidak menjelaskannya dengan gamblang, Su Xiao juga mengerti maksudnya. Hanya saja kecantikan di organisasi badut itulah yang memikat sebagian besar pemimpin organisasi. Tidak heran bagaimana organisasi yang lemah bisa berkembang. Ya, tidak ada yang menyangka, tapi itu hanya membuat mereka berkembang seperti ini. Selain itu, organisasi badut itu tidak melakukan apapun selain mengirimkan wanita-wanita cantik. Jadi ada orang-orang mereka sendiri di antara kekuatan yang lebih besar ini, jadi tidak mudah untuk berurusan dengan mereka sesuka hati. Tiger Big juga menganggap masalah ini cukup absurd, tetapi sebenarnya memang seperti itu. Sepertinya orang sebelumnya memiliki rencana yang sama. Su Xiao tidak memiliki rasa tidak suka terhadap organisasi badut yang disebut-sebut ini, dan sistem tidak mengharuskannya untuk berurusan dengan mereka. Namun, Su Xiao tetap berniat untuk mencari tahu masalah ini. Dan organisasi badut itu tampaknya tidak melakukan apapun, tetapi keberadaan mereka, kontak di seluruh 5 benua dan 4 samudra, telah membuat semua orang merasa takut. Bos, apakah para badut mengirim seseorang kepada Anda? Meskipun Su Xiao tidak mengatakannya dengan jelas, hanya dengan beberapa kata, Huda telah mengetahui hubungan antara mereka, dan segera bertanya kepada Su Xiao. Saat aku pergi ke Mianguo sebelumnya, aku bertemu seorang wanita dengan kekuatan mempesona. Aku ingin memeriksa asal-usul masing-masing. Su Xiao mengatakannya begitu saja, tetapi dia tidak menyembunyikan maksud Huda. Lagi pula, Huda juga perlu mengurus banyak hal untuk Su Xiao. Tentu saja, Su Xiao tidak akan membuatnya merasa tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Baiklah, apakah kau ingin mengirim seseorang untuk menghubungi mereka dan melihat apa maksud mereka? Tiger Big mendengar organisasi badut itu, tanpa diduga mengangkat tangannya ke arah Su Xiao, juga tidak lagi khawatir tentang apa yang disebut kontak di belakang masing-masing, dan langsung bertanya kepada Su Xiao. Aku sudah mengirim seseorang. Aku akan menunggu sampai hasilnya keluar. Su Xiao mengangguk santai, tetapi dia tidak menghentikan Huda untuk melakukannya. Lagi pula, Huda lebih familiar dengan hal-hal di atas. Jangan khawatir, bos. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Su Xiao langsung memberi jaminan setelah mendapat janji dengan Huda. Dalam hal ini, Su Xiao tentu saja mengangguk. Setelah Huda pergi, Su Xiao langsung mulai menyusun tugas-tugas baru, dan berencana untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Selesaikan tugas sementara, hadiri jamuan makan, dan selesaikan hadiah 10 juta poin pengetahuan. Su Xiao mendengar tugas itu dalam pikirannya, lalu melihat koran di depannya. Itu tentang dunia Xiuzhen. Koran itu juga mencatat secara detail apa yang terjadi di dunia Xiuzhen beberapa hari terakhir. Selain itu, lusa, Immortal Yao Qi akan menikahi Tuan Aulayan Luo, yang juga merupakan jamuan makan terbesar baru-baru ini. Su Xiao tentu saja tidak akan menyerah. Segera, Su Xiao membawa surat undangan tentang upacara pernikahan dari Huda, dan berencana untuk pergi dan melihatnya saat itu. Permintaan persetujuan Su Xiao mengejutkan mereka yang mendapat kabar tersebut. Mereka bahkan merasa bahwa Su Xiao datang ke sini untuk suatu tujuan. Nama Su Xiao sering muncul di berbagai saluran berita selama periode waktu ini. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Su Xiao berencana untuk pergi ke pesta pernikahan secara pribadi, semua orang yang sebelumnya berencana untuk tidak pergi menyetujuinya, sehingga pesta pernikahan yang seharusnya tidak mengejutkan akan langsung dipenuhi orang. Aula Yan Luo adalah salah satu dari 7 aula dunia iblis yang dinamai menurut Aula Shen Luo. Namun, reputasi Aula Yan Luo tidak sehebat Aula Shen Luo, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan Aula Shen Luo. Keesokan harinya, Su Xiao pergi ke Aula Yan Luo. Sesampainya di gerbang kuil Yan Luo, Su Xiao hanya melihat pemandangan yang indah. Bahkan gunung Yan Luo, yang tidak jauh dari sana, dipenuhi dengan roh abadi yang halus. Sekilas, dia tidak dapat mengenali bahwa itu adalah organisasi kultus iblis. Bahkan para murid kuil Yan Luo semuanya mengenakan pakaian merah cerah dan tersenyum hangat hari ini, yang membuat orang terlihat bahagia. Su Xiao tetap datang sendirian.
Setelah kekuatan Su Xiao mencapai level saat ini, pencapaian orang-orang di sekitarnya jauh lebih sedikit daripada Su Xiao, jadi Su Xiao tentu saja tidak ingin memunculkannya lagi. Tuan Su, silakan ke sini. Setelah Su Xiao menunjukkan undangan itu, murid-muridnya segera berkata dengan hangat kepada Su Xiao, bahkan mereka mengabaikan wanita cantik yang akan ditemuinya. Setelah ucapan murid itu keluar, mata semua orang tak bisa tidak tertuju pada Su Xiao, bahkan dengan sedikit rasa ingin tahu dan takut. Inilah juga alasan mengapa reputasi dan kekuatan Su Xiao membuat beberapa orang merasa sangat kagum. Bawa gadis ini dulu. Su Xiao menggelengkan kepalanya dengan santai dan berkata kepada murid itu perlahan. Kemudian dia memanggil seorang murid di sampingnya dan menyuruhnya membawa Su Xiao ke aula neraka. Melihat perilaku Su Xiao, murid yang dipanggil oleh Su Xiao merasa senang dan bahkan terkejut. Orang-orang di dunia iblis sangat memuja Su Xiao, karena di sini, mereka hanya mengagungkan kekuatan. Selama Su Xiao memiliki kekuatan yang begitu besar, Su Xiao dapat menginjak-injak segalanya. Tuan Su, ini adalah halaman tempat tinggal tamu-tamu paling terhormat dari Kuil Yan Luo. Saya telah berbuat salah kepada Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Murid Yanlin, mengangguk kepada Su Xiao, berkata sambil menatap mata Su Xiao, juga dengan sedikit rasa hormat dan fanatisme. Tidak buruk. Su Xiao memandang halaman di depannya, tetapi dia tidak meragukan kata-kata Yanlin. Konsentrasi aura di sini bahkan sebanding dengan inti dari perguruan tinggi Su Xiao. Dapat dibayangkan bahwa tidak banyak tempat seperti itu, bahkan di aula Yan Luo. Tuan Su, di halaman di sebelah Anda, orang-orang dari semua sekte besar tinggal. Sekte Mei juga berada di depan sebelah kiri Anda. Mendapatkan pujian Su Xiao, itu seperti mendapatkan obat mujarab bagi Yanlin. Dia bahkan merasa senang dari lubuk hatinya, dan kemudian dia dengan kasar membocorkan informasi tentang orang-orang yang tinggal di halaman tersebut. Ketika Su Xiao mendengar ini, dia menoleh dan melihat. Dia hanya melihat bahwa ada beberapa halaman kecil yang tersembunyi di hutan hijau. Tetapi ada jarak tertentu antara kedua halaman tersebut. Dengan penghalang susunan, tidak akan ada alarm di antara mereka. Setelah para murid Kuil Yan Luo yang antusias pergi, Su Xiao memasuki halaman dengan santai dan berencana untuk beristirahat sejenak. Saat pesta pernikahan besok dimulai, dia bisa pergi. Bagi Su Xiao, tuan rumah pesta pernikahan, dia belum pernah mendengar hal seperti itu, tetapi itu tidak mencegah sistem untuk memberikan tugas seperti itu kepada Su Xiao. Hanya saja Su Xiao baru saja masuk dan hendak melakukan sesuatu ketika dia mendengar suara samar datang dari luar. Meskipun rahasia di sini juga sangat bagus, itu tidak dapat menahan kultivasi mendalam Su Xiao, jadi telinganya menjadi sangat tajam. Tepat ketika Su Xiao hendak mengabaikannya, dia tidak menyangka akan mendengar suara yang familiar. Dasar botak, kau punya kemampuan untuk menunjukkan sedikit gengsi di sini. Kenapa kau tidak ikut kontes bela diri saja? Ketika Su Xiao mendengar suara Dong Yuanyo, ia langsung penasaran. Ia langsung membuka pintu dan keluar. Ia melihat Dong Yuanyo bersama Yu Xiang bertarung dengan kepala biara Shaolin dan guru Yuan Hui. Adapun murid-murid aula Yan Luo, mereka berdiri di samping, berpura-pura tuli dan bisu, dan tidak bermaksud ikut campur. Tuan, ini tidak benar. Anda seharusnya tahu bahwa Buddha mencintai dunia, dan dunia harus mencintai Buddha. Bagaimana Anda bisa menghina saya seperti ini? Guru Yuan Hui tampak berwajah ramah, tetapi saat ini, dengan senyum lebar, ia memandang rendah Dong Yuanyo, bahkan tidak menatapnya. Melihat pemandangan ini, Su Xiao mengerti mengapa ada situasi saling balas dendam antara Sekte Mei dan Kuil Shaolin. Hanya saja kedua anak itu tidak tahan satu sama lain. Segera, Su Xiao keluar dan berkata perlahan, Tuan Yuan Hui, apakah Anda sudah memperbaiki Kuil Shaolin? Apakah Anda ingin saya memeriksanya lagi? Penampilan Su Xiao segera menarik perhatian Yuan Hui dan Dong Yuanyo. Melihat Su Xiao, mata Dong Yuanyo menunjukkan kerumitan, bahkan dengan sedikit keraguan dan kebencian. Tetapi ketika Su Xiao melihat ke arah masa lalu, dia hanya melihat tatapan aneh pada halaman yang hilang, yang membuat Su Xiao menghela napas dalam hati. Wanita memang sulit diprovokasi. Namun, bagaimanapun juga, Su Xiao juga teguh berada di pihak Yuan Hui. Tuan Susi berhati-hati untuk mengatakan bahwa ini adalah hari pernikahan Tuan Aula Yan Luo. Jangan sampai ternoda oleh darah. Sikap Yuan Hui membuat Su Xiao sedikit aneh dan menjadi sangat teguh. Bahkan ketika dia melihat Su Xiao, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Bab 642. Kataku, berani-beraninya kau bicara seperti ini padaku. Ternyata kau berlindung pada para ahsan itu. Aku tidak menyangka ada anjing penjilat di Tiongkok kita yang agung ini.
Melihat biksu nirvana di sekitar Yuan Hui memiliki aura yang sama dengan dua ahsan yang telah dibunuh Su Xiao sebelumnya, dan bahkan lebih dalam lagi, hal itu membuat Su Xiao mengerti mengapa Yuan Hui berbicara seperti itu kepada Su Xiao. Su Xiao, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat kepada Buddhisme. India adalah asal mula Buddhisme. Kita baru saja kembali ke tanah suci, bukan untuk terikat. Kata-kata Su Xiao membuat Yuan Hui merasa tidak nyaman, terutama tatapan para biksu lain di sekitarnya. Dia merasa seperti sedang diawasi secara terang-terangan lagi, yang membuat wajah Yuan Hui semakin jelek. Bagaimana jika aku tidak menghormatimu? Bahkan jika aku membunuhmu hari ini, apakah kau ingin mencoba melihat apakah tanah suci yang kau sebut itu akan membelamu? Melihat semangat membunuh Su Xiao, Yuan Hui segera teringat bahwa Su Xiao telah membunuh dua utusan India di Shaolin, yang membuatnya merasa sedikit takut. Dia langsung memarahi Su Xiao. Besok adalah pesta pernikahan. Apa kau ingin membunuhku? Tanpa alasan pernikahan ini ternoda darah. Melihat tatapan Su Xiao yang penuh harap, Yuan Hui langsung mundur 2 langkah. Dia agak jauh dari Su Xiao, jadi dia merasa lega. Tidak apa-apa. Darah merah juga. Pas sekali. Kurasa pantas jika aku sedikit berdarah. Tepat ketika Su Xiao sedang memikirkan cara untuk membalas Yuan Hui, sebuah suara yang agak jahat terdengar, yang membuat wajah Yuan Hui terlihat jelek. Dia segera berkata kepada Tuan Oleh Yama, Yama, besok adalah hari besarmu. Apa kau benar-benar ingin tertular sesuatu yang buruk tanpa alasan? Yuan Hui melihat wajah Yama seolah-olah dia adalah Yama sungguhan, dan langsung bertanya. Tuan, Su, kau yang melakukannya atau aku? Raja Yan sama sekali tidak memperhatikan teriakan Yuan Hui. Dia mengeluarkan Yan Luo Dao miliknya, menggambar 2 goresan di tangannya, dan bertanya kepada Su Xiao dengan senyum dingin. Ambillah ini sebagai salah satu hadiahku untuk Yama. Setelah itu, tanpa menunggu Yuan Hui bereaksi, belati Su Xiao, yang sebelumnya dia mainkan di telapak tangannya, langsung menancap di dada orang lain, menembus jantung Yuan Hui dan membuatnya jatuh ke tanah dalam sekejap. Jika kau memberikannya kepadaku, itu akan menjadi hadiah yang bagus, tetapi sekarang, itu hampir tidak cukup. Sayangnya Yama menyimpan Yama Dao miliknya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa pergi tubuh Yuan Hui. Dia menatap Su Xiao dan bertanya, Tuan Su, apakah Anda ingin duduk di halaman Anda? Tentu saja. Su Xiao tidak bermaksud menolak undangan yang dikirim oleh Raja Neraka. Dia segera mengangguk kepada Raja Neraka, berbalik, dan berjalan ke halaman. Ketika dia melihat kedua guru dan murid yang telah menghilang, mata Su Xiao menjadi redup. Jika Anda menyukai Tuan Su, apakah Anda ingin saya membantu Anda? Ketika Yama melihat tatapan Su Xiao, dia segera bertanya kepada Su Xiao. Tidak, ini bukan waktunya. Su Xiao dengan santai menggelengkan kepalanya dan menolak, tetapi demi Yama, itu juga membuatnya semakin aneh. Terlebih lagi, nama Yama juga memberi Su Xiao perasaan buruk, tetapi dia tidak tahu apa itu. Yah, wanita tetap harus menaklukkan, itulah rasanya. Yama berkedip dan melihat bahwa Su Xiao tidak bermaksud banyak bicara, dan dia tidak melanjutkan untuk mengatakan apapun. Setelah memasuki halaman istana, Raja Yama langsung duduk di bawah Su Xiao dan berkata kepadanya, Anakku Su, aku menjadi Raja Yama, dan aku dipanggil Luo Tianxiang. Ayahku ingin aku menjadi prajurit seperti Wen Tianxiang, tetapi perkembanganku tampaknya melebihi harapan mereka, dan aku menjadi salah satu dari 7 sekte utama klan iblis. Aku bahkan tidak memiliki nama. Ya, sekarang mereka semua mengingatku sebagai Yama. Tanpa menunggu Su Xiao bertanya, Yama menceritakan kisahnya dengan jelas, yang membuat Su Xiao merasa cukup terkejut. Namun, Su Xiao hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Tuan Su, menurutku, kedatanganmu adalah kesempatan yang baik. Aku ingin tahu apakah Tuan Su bersedia memberiku kesempatan seperti itu. Karena Su Xiao diam, Yama kecewa, tetapi dia tidak menyerah. Dia melanjutkan berkata kepada Su Xiao. Kesempatan apa? Su Xiao bertanya dengan santai, seolah-olah dia tidak tahu niat Yama, dan menurut Su Xiao, Yama belum tentu tulus. Bagaimanapun, Istana Yama adalah salah satu dari 7 sekte klan iblis. Meskipun tidak sebagus Aula Shenluo dan Sekte Changwu, ini sama bagusnya dengan Shaolin MA. Tidak perlu melakukan tindakan seperti itu. Menyerahlah pada kesempatanmu. Bahkan saat mengatakan ini, Yama menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Bahkan dari tatapannya, dia tidak bisa melihat bahwa Yama ingin memberikan istana Yama kepada Su Xiao. Mengapa? Su Xiao tidak mengerti maksud Raja Yama. Dia berpikir bahwa Raja Yama akan berteman dengannya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Raja Yama akan langsung tunduk kepadanya, yang membuat Su Xiao, yang belum pernah merasakan hal ini sebelumnya, merasa cukup bingung. Tentu saja,
Ini untuk aula neraka dan perkembanganku yang lebih baik. Yama mengatakan alasan itu dengan santai. Melihat tatapan santai Su Xiao, dia segera harus berkata kepada Su Xiao dengan serius, tentu saja tujuan Tuan, bukan sekadar perguruan tinggi yang independen dari dunia luar. Dari apa yang kau lakukan, kau ingin membangun kekuatan puncak yang tidak kalah dengan Chang Wuzong dan Kuil Shen Luo, dan aku juga ingin membuat Kuil Yan Luo berkembang lebih baik. Tentu saja, aku harus bergantung padamu, dan kau tidak boleh mendiskriminasi kami. Bahkan aku berpikir bahwa suatu hari nanti, baik Kuil Shen Luo maupun Chang Wuzong akan menjadi bawahanmu. Ketika Yama mengatakan ini, dia penuh percaya diri. Jelas, dia tidak berpikir Su Xiao akan menolaknya. Aku akan memikirkannya. Nada suara Su Xiao yang lemah mengingatkan bahwa Raja Neraka segera menjadi sedikit bingung. Dia menatap Su Xiao, tetapi dia tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia bertanya pada Su Xiao. Aku tidak tahu mengapa Tuan Su datang ke Kuil Yan Luo. Ini bukan hanya tentang datang ke pernikahanku, kan? Yama tidak berpikir Su Xiao akan menghadiri pesta pernikahan tanpa alasan. Meskipun sejarah istana Yama jauh lebih panjang daripada sejarah perguruan tinggi Su Xiao, Yama adalah orang yang sangat tahu kekuatannya. Dia juga tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melindungi dirinya sendiri dalam krisis berikutnya, jadi dia secara alami ingin mencari pendukung. Awalnya, Aula Shen Luo adalah pilihan yang bagus. Itu milik Sekte Iblis, dan mereka pada dasarnya menolak. Tapi siapa yang membiarkannya melawan penguasa Aula Shen Luo saat ini, sehingga Raja Neraka tidak akan berani pergi ke Aula Shen Luo sama sekali, agar tidak kehilangan nyawanya secara tiba-tiba. Adapun Su Xiao, dia adalah pilihan setelah dia dipilih oleh ribuan orang. Pertama-tama, Su Xiao tidak mengecualikan iblis. Baik itu perekrutan mahasiswa, atau perlakuan yang sama terhadap biksu, atau bahkan datang ke pesta pernikahannya secara pribadi, itu menunjukkan bahwa Su Xiao tidak memiliki rasa diskriminasi. Raja Yama tidak menyukai kultivasi iblis. Terlebih lagi, kekuatan dan bakat Su Xiao, bahkan di Tiongkok daratan, termasuk yang terbaik. Selain itu, Su Xiao juga memiliki gagasan untuk mendominasi dunia. Tentu saja, Yama tidak akan menolak, dan bahkan ingin mendapatkan posisi yang lebih baik dan lebih menguntungkan di samping Su Xiao, sehingga ia dapat memperoleh lebih banyak keuntungan di masa depan. Tetapi Su Xiao tidak ragu untuk menolak, yang membuat Raja Yama sedikit kecewa. Dia tidak tahu apakah idenya bertentangan dengan ide Su Xiao. Raja Yama tidak memahami masalah ini, tetapi dia tidak berniat untuk melepaskan kesempatan sebaik itu. Jadi sebelum pergi, Raja Yama berkata kepada Su Xiao, aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Tidak ada yang perlu kau ragukan, tetapi bagaimanapun, aku akan menunggu kabar darimu di sini. Setelah itu, Yama berbalik dan pergi. Su Xiao mencatat kata-kata Raja Yama, dan bahkan berpikir bahwa jika sistem memiliki tugas seperti itu, dia akan setuju tanpa ragu, alih-alih ragu seperti sekarang. Su Xiao juga mempertimbangkan poin ini. Seketika itu juga, sambil tersenyum, Su Xiao menelepon Huda dan menanyakan tentang organisasi badut. Pak Tiger, organisasi badut, apakah ada kabar? Pak, saya punya kabar. Saya mendapat kabar dari organisasi badut. Katanya mereka akan mengirimkan seorang wanita cantik untuk Anda, jadi saya akan mengirimkan FRA kepada Anda. Saya juga sudah menanyakannya. Jika Anda tidak puas dengan FRA, mereka bisa mengganti dengan orang lain, asalkan Anda bersedia menerimanya, dan mereka juga mengirimkan seorang wanita cantik untuk saya, meskipun mereka tidak secantik Fraser, tapi dia juga wanita cantik yang langka. Setelah mendengar kata-kata Tiger, Su Xiao berpikir sejenak dan langsung berkata kepada Tiger. Kita akan membicarakan ini nanti. Mengenai organisasi badut, Anda harus lebih waspada. Saya menelepon untuk menanyakan informasi tentang Kuil Yan Luo. Apakah ada hal yang aneh, terutama hubungan antara Kuil Yan Luo dan Kuil Shen Luo, dan siapa Raja Yan Luo? Saya juga ingin mengetahui informasi yang paling akurat. Su Xiao segera menyampaikan niatnya kepada Huda. Bab 643. Biarkan harimau itu bisa menyelidiki Raja Yama dengan jelas. Lagi pula, Su Xiao tidak baik. Dia ingin menerima bawahan yang tidak tahu mengapa. Bos, beritanya akan dikirimkan kepada Anda besok. Setelah menerima perintah Su Xiao, Huda segera meyakinkan Su Xiao bahwa dia bahkan tidak menganggap ada yang aneh dengan kata-kata Su Xiao. Setelah menjelaskan kepada Hutai, Su Xiao langsung membuka panel sistem. Seperti yang diharapkan, dia melihat bahwa tugas organisasi badut belum selesai, yang berarti bahwa tujuan dan alasan organisasi badut belum diklarifikasi, tetapi yang lebih penting, Hutai pasti bingung. Keesokan harinya, Su Xiao datang ke upacara pernikahan antara Yama dan Yao Qi. Ketika dia melihat Yao Qi, dia langsung mengerti bahwa Yao Qi adalah anggota organisasi badut. Dia hanya tidak tahu apakah Yama mengetahuinya.
Ketika Su Xiao melangkah masuk ke aula pesta pernikahan, sistem di dalam hati Su Xiao langsung membunyikan suara peringatan penyelesaian tugas, lalu Su Xiao langsung mengerjakannya, dan kemudian mengeluarkan tugas lain, berikan tugas sementara, terima klan kelas 1 sebagai kekuatan, hadiah tugas, 30 juta poin pengetahuan. Melihat tugas ini, Su Xiao tersenyum puas. Setelah menyadari bahwa setiap tugas yang diberikan oleh sistem sangat berkaitan dengannya, Su Xiao sengaja menolak untuk menyetujui permintaan Yama. Sebaliknya, dia berencana untuk menunggu sistem memberikan tugas sebelum memilih. Lagi pula, Su Xiao tidak ingin kehilangan pengetahuan apapun, bahkan jika itu hanya pengetahuan biasa. Su Xiao tidak ragu untuk mengambil alih tugas dari sistem, melihat suasana pesta pernikahan yang ramai, tidak bisa menahan senyum. Setelah pesta pernikahan, Su Xiao tidak pergi terburu-buru. Sebaliknya, dia terus tinggal di sini dan berencana untuk menunggu Yama untuk berbicara dengannya ketika dia punya waktu. Karena sistem telah mengeluarkan tugas seperti itu berarti Yama tidak memiliki niat jahat, atau dia dapat dipercaya, tetapi lebih dari itu, dibutuhkan pengamatan cermat dari Su Xiao. Kurang dari 5 menit setelah Su Xiao meminta seseorang untuk memberitahu Yama, Yama muncul di sisi Su Xiao dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Tuan Su, bukan, Bos Su. Apakah Anda ingin menerima kuil Yama kami?" Tentu saja. Karena Su Xiao telah setuju, dia tidak akan memiliki niat sedikit pun. Dia segera bertanya kepada Yama, "Tetapi saya ragu. Mengapa Anda ingin menikahi orang-orang dari organisasi badut? Bukankah itu gaya Anda?" "Benar sekali, Yao Qi adalah bosnya." Sekilas saja sudah terlihat bahwa Yao Qi adalah anggota organisasi badut, tapi dia tidak akan mengkhianatiku. Tidak mengherankan dari mana dia berasal. Pasti ada orang-orang dari organisasi badut di sekitar bos. Begitulah organisasi mereka. Setiap kali ada orang kuat muncul, mereka akan mengirim seseorang untuk menjadi istri. Jika mereka bisa menjadi istri, mereka akan menjadi istri. Bahkan jika kau tidak bisa menjadi istri, kau juga bisa menjadi selir, dan bahkan jika kau tidak menyukai wanita, kau juga bisa menjadi pelayan. Selama kau membutuhkan wanita, mereka akan menyediakan wanita terbaik untukmu. Setelah mendengar pertanyaan Su Xiao, Yama sama sekali tidak ragu, jadi dia mengatakan semua yang dia ketahui, sehingga Su Xiao bisa mendapatkan gambaran umum. "Bagaimana jika kau tidak menyukai wanita?" Setelah mendengarkan penjelasan Yama, Su Xiao sedikit merasa aneh tentang niat organisasi badut, tetapi dia tidak bisa menaruh kewaspadaan apapun di hatinya. Ada juga para ahli kelinci. Mereka akan menyiapkan beberapa ahli kelinci di sana. Saat mereka berdandan, mereka tidak akan pernah kalah dari wanita, dan bahkan rasanya lebih enak. Ketika Raja Yan mendengar kata-kata Su Xiao, dia segera berkata, dengan sedikit rasa tidak enak, yang membuat Su Xiao merasa tak berdaya. "Baiklah, aku tahu. Soal bergabung dengan perguruan tinggi, aku akan membawamu kembali ke Universitas Harimau untuk berbicara denganmu. Selama kau dengan tulus bergabung dengan perguruan tinggi, aku akan memperlakukanmu seperti orangku sendiri." Su Xiao berkata dengan sedikit peringatan, tetapi karena Raja Neraka berniat untuk berlindung pada Su Xiao, selama Su Xiao masih hidup dan kultivasinya masih ada, dia tidak akan mengkhianati Su Xiao. Dia segera berjanji pada Su Xiao, "Bos, Anda bisa yakin bahwa saya akan memperlakukan Huda sebagai saudara saya." Su Xiao tidak banyak bicara tentang omong kosong Yama. Dia hanya berpikir sejenak dan berkata kepada Yama, "Kau adalah orang pertama yang bergabung dengan perguruan tinggi kami secara sukarela, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan memberimu kejutan setelah istana Yama bergabung dengan perguruan tinggi." "Apakah ini tentang Daosang? Apakah ada koleksi buku dari para iblis? Aku sudah lama memikirkan buku-buku itu. Hanya saja aku belum pernah mengantre." Ketika Yama mendengar kata-kata Su Xiao, wajahnya langsung berseri-seri. Dia bahkan tidak menyangka Su Xiao akan berbohong padanya untuk masalah kecil ini. "Lebih baik untukmu, tetapi masih ada ratusan buku dalam koleksi para iblis. Aku akan mengambil beberapa lagi nanti. Karena kau adalah iblis, aku harus mempertimbangkan kebutuhanmu." Su Xiao memikirkannya sejenak, dan menemukan bahwa di antara buku-buku yang telah dibakarnya, tidak banyak yang tentang Moxiu. Dia segera membaca janji Yama. "Terima kasih, Bos. Anda bisa memanggil saya Tianxiang di masa depan. Saya bisa kembali menggunakan nama saya sebelumnya di masa depan. Saya bukan Raja Neraka yang berasal dari bumi." Petik 2. Setelah mendapat jaminan dari Su Xiao, Luo Tianxiang, Raja Neraka, menyingkirkan kekhawatiran terakhir di hatinya dan segera berkata dengan gembira kepada Su Xiao. Mengenai penampilan Tianxiang yang berubah-ubah, Su Xiao tidak merasa terganggu. Dia hanya berpikir bahwa Tianxiang memiliki beberapa kebutuhan. Setelah itu, Su Xiao menyampaikan beberapa persyaratan kepada Raja Yama sesuai dengan masalah di kampus, dan Raja Yama menyetujuinya.
Tetapi mengenai seberapa banyak yang dapat dia capai pada akhirnya, itu tergantung pada kebangkitan Raja Yama sendiri. Su Xiao juga menantikan hal ini. Setelah meninggalkan Olayan Luo, Su Xiao langsung pergi ke markas besar organisasi badut di Tiongkok. Dia berencana untuk datang ke sana untuk melihat-lihat. Dia juga ingin mengetahui asal-usul organisasi badut yang disebut-sebut ini. Adapun keterangan Su Xiao, Huda bergegas ke Aula Yama pada hari yang sama dan mulai berdiskusi dengan Raja Yama tentang kemungkinan bergabung. Sedangkan untuk keberadaan Su Xiao, itu bukanlah sesuatu yang akan mereka ikuti. Setelah tiba di Haixi, Su Xiao melihat seorang wanita muda cantik berdiri di sana, menggelengkan kepala dan ekornya sambil melihat sesuatu. Ketika melihat wanita itu, Su Xiao memiliki ide yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Benar saja, setelah Su Xiao keluar, wanita itu langsung menghampiri Su Xiao dan berkata, "Tuan Su, saya dari organisasi badut Fes Qian Qian, Anda bisa memanggil saya Xiao Qian atau apalah nama Qian Qian." Qian Qian adalah wanita sempurna, baik penampilannya yang cantik, aura muda dan menawan, maupun sosoknya yang anggun dan kakinya yang lurus, semuanya menunjukkan bahwa dia luar biasa, bahkan tidak kalah dengan Fra. Namun Qian Qian tidak menggunakan sihir apapun pada Su Xiao, hanya bertarung langsung, tetapi efeknya tidak kalah dengan Fra. "Halo, Qian Qian." Setelah menatap Qian Qian, Su Xiao mengulurkan tangan kanannya dan memegangnya sebentar. Dia merasakan sentuhan kelembutan dan kehalusan. Dia memainkannya di telapak tangan Su Xiao dan membuat Su Xiao ingin memegangnya. Tetapi sebelum keinginan itu muncul, Su Xiao menarik tangannya. Melihat mata Qian Qian, ada juga jejak makna yang dalam. Meskipun Qian Qian tidak menggunakan teknik sihir apapun pada Su Xiao, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya ketika dia mengangkat tangan dan mengayunkan kakinya. Su Xiao kemudian mengikuti Qian Qian ke organisasi badut, hanya untuk menemukan bahwa dia telah sampai di sebuah kompleks villa di tengah kota. Ketika dia memasuki kompleks tersebut, dia menemukan bahwa ada wanita-wanita seperti Qian Qian di kompleks ini, dan dia langsung merasakan sebuah harapan. Apa yang dilihatnya selanjutnya tidak mengejutkan Su Xiao. Baik itu penjaga wanita gagah berani di gerbang atau pelayan cantik yang ditemuinya di sepanjang jalan, Su Xiao sedikit terpesona. Selain itu, di luar setiap villa, ada wanita cantik dengan temperamen berbeda, lembut, pemalu, nakal, atau manis. Singkatnya, Anda dapat menemukan wanita apapun yang Anda bayangkan di sini. Melihat pemandangan ini, Su tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Apakah maksudmu membiarkan aku memilihmu? Selama bos Su suka, semua gadis di sini bisa menjadi milik bos Su. Bahkan jika kau tidak puas dengan mereka, aku bisa pergi ke tempat lain untuk mencari mereka. Qian Qian berkata kepada Su Xiao dengan bangga. Melihat ekspresi terkejut Su Xiao adalah hadiah terbaik bagi mereka. Bagaimana jika aku memilihmu? Su menertawakan wanita-wanita yang tidak bisa dibedakan ini, dan akhirnya fokus pada Qian Qian dan bertanya. Yah, itu adalah kesenangan Qian Qian. Qian Qian sedikit menggoda Su Xiao, mengedipkan mata, lalu bersandar di sisi Su Xiao. Kau ingin meninggalkan posisi pemimpin badut? Su Xiao memeluk pinggang Qian Qian, terus menatap acuh tak acuh sambil bertanya. Setelah Su Xiao bertanya, tubuh Qian Qian sedikit kaku, tetapi segera, Qian Qian memeluk Su Xiao dan berkata sambil tersenyum. Bagi orang seperti Tuan Su, apalagi organisasi badut, bahkan seluruh dunia, itu sepadan. Melihat perasaan acuh tak acuh yang mendalam di mata Qian Qian, Su Xiao semakin penasaran dengan organisasi badut. Namun dia tetap tidak melupakan tujuannya, dan segera berkata, apa yang kau lakukan saat mendekatiku? Jangan katakan apa-apa. Kau hanya ingin memanjakanku. Bab 644. Kata-kata Su Xiao sekali lagi mengecewakan Qian Qian Leng. Qian Qian segera tersenyum kepada Su Xiao dan berkata, Anak Su, pemuda yang sangat berbakat, seseorang mencintaimu, apa masalahnya? Dan organisasi badut kita bertujuan untuk memuaskan kebahagiaan semua orang. Mata Qian Qian memancarkan kilauan emas, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata kepada Su Xiao perlahan. Pesonamu tidak berpengaruh padaku. Menyadari cahaya emas di mata Qian Qian, Su Xiao segera mendorong Qian Qian menjauh dan berkata dengan suara dingin bahwa jika latihannya tidak terlalu berlebihan, Su Xiao mungkin akan tergoda oleh Qian Qian tanpa sengaja. Dia tidak menyangka bahwa pesona semacam ini, yang tidak terlihat di permukaan, akan lebih menakutkan daripada milik FRA. Tuan Su, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Untuk membuat Anda lebih menikmati, saudari-saudari kami berlatih beberapa keterampilan mempesona, tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk menggunakannya pada Anda. Qian Qian menatap Su yang tersenyum polos, tetapi dia juga menyimpannya dalam hati. Dia tidak berani lagi menggunakan teknik pesona sesuka hati. Sihir rubah. Apa kau tidak berlatih keterampilan ini?
Su Xiao menatap Qian dengan dingin, melirik orang-orang di sekitarnya dengan santai, dan langsung memberitahu mereka metode kultivasi mereka. Di depan Su Xiao, yang memiliki sistem sebesar itu, dia menggunakan sihir, dan dia tahu sihir apa itu. Itu adalah keterampilan sihir yang sama yang digunakan FRA sebelumnya, tetapi keterampilan yang dia latih belum sempurna, dan Su Xiao tidak memikirkannya sejenak. Namun, jelas bahwa Qian telah mengkultivasi sihir rubah hingga tingkat yang tinggi, sehingga dia dapat memikat Su Xiao dengan kepercayaan diri seperti itu. Tapi sayang sekali Su Xiao kebetulan melihat sihir rubah, dan tahu betapa menakjubkan efek mantra ini. Kau bercanda, Tuan Su. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Wajah Qian menjadi sedikit enggan. Setelah mendengar Su Xiao menceritakan latihannya, Qian diam-diam menyesal telah mengirim seseorang untuk memikat Su Xiao. Tak disangka, dia tidak berhasil memikat Su Xiao. Dia bahkan memberitahu Su Xiao detail mereka, yang membuat Qian tidak puas. Namun, bagaimanapun juga, karena Su Xiao berani mengatakannya, bagaimana dia bisa khawatir Qian menolak untuk mengakuinya. Segera, Su Xiao mengatakannya langsung dan ringan. Apakah kau mengakuinya atau tidak, aku ingin tahu apa tujuanmu, tetapi jangan memaksaku untuk melakukannya padamu. Su Xiao menatap Qian di depannya. Dia sedikit merasa aneh. Organisasi badut Sekte MA juga termasuk kekuatan wanita. Demi para biksu botak di Shaolin itu, dia hanya menatap Sekte MA. Apakah itu berarti organisasi badut juga telah mengirim beberapa orang ke para biksu di Shaolin? Su Xiao diam-diam memikirkan niat organisasi badut itu dalam hatinya. Demikian pula, Qian juga bergumul dalam hatinya. Dia tidak berani melakukan apapun terhadap kata-kata Su Xiao. Dia langsung mengabaikan masa lalu. Anda harus tahu bahwa kekuatan Su Xiao adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lawan, dan bahkan Su Xiao tidak tergoda oleh mereka, yang membuat Qian tidak ada hubungannya dengan Su Xiao dan ada cara untuk memanfaatkannya. Baiklah, apakah kau belum memikirkannya? Aku bilang, aku hanya ingin tahu tujuanmu, dan aku tidak akan melakukan apapun padamu. Su Xiao melirik Qian dengan acuh tak acuh, seperti melihat wanita biasa, bukan peri yang menawan, yang membuat Qian semakin kagum pada Su Xiao. Kau benar-benar tidak ingin melakukan apapun pada kami selama kau tahu tujuan kami. Dalam keadaan yang sangat tidak terduga, Qian pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibir, dan tersenyum kepada Su untuk bertanya. Untuk masalah Qian ini, Su langsung tertawa kecil, membalas, bahkan sekarang, aku ingin melakukan sesuatu padamu, bisakah kau menolak? Untuk kata-kata Su Xiao yang begitu tidak sopan, meskipun Qian sangat tidak rela, tetapi juga harus mengakui bahwa dia tidak punya cara untuk menolak. Baiklah, aku sudah bilang, tetapi kau juga harus menepati janji dan tidak melawan saudara perempuan kami. Silakan. Su Xiao menatap Qian dengan samar, yang membuat Qian merasa semakin tidak rela. Tetapi bahkan jika Su Xiao tidak setuju dengan mereka tidak punya hak untuk menolak. Sekarang mereka harus mengatakan apa yang mereka pikirkan sesuai permintaan Su Xiao. Bayangkan saja, Qian menatap Su Xiao, juga dengan ekspresi tidak marah, bahkan ingin mengabaikan Su Xiao, tetapi Su Xiao bukanlah tipe pria yang tergila-gila pada kecantikannya, juga tidak merasa kasihan sedikit pun padanya. Segera, Qian hanya bisa berkata kepada Su Xiao perlahan. Kau tahu roh peri rubah, kau pasti juga tahu bahwa ketika kita berlatih keterampilan ini, kita juga tunduk pada banyak batasan. Jika kita tidak ingin meningkatkan kekuatan kita, mengapa kita harus melakukan hal-hal seperti itu? Qian berkata kepada Su Xiao dengan polos, tetapi Su Xiao, yang memahami kebenaran, tidak merasa kasihan pada Qian dan langsung bertanya. Apakah kau menggoda orang lain lalu membantu kultivasimu sendiri? Su Xiao mengingat sihir rubah dalam pikirannya, dan segera bertanya kepada Qian. Jelas, Su Xiao juga sangat marah tentang hal ini. Aku tidak mau, tapi kita juga ingin hidup lebih lama, dan kita tidak ingin kehilangan masa muda kita. Melihat tatapan marah Su Xiao, Qian menyesal telah mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu bahwa perkataannya akan membuat Su Xiao sangat tidak puas, jadi dia hanya memberikan alasan yang lebih baik daripada kemarahan Su Xiao. Namun, bagaimanapun juga, kata-kata itu telah terucap, dan Qian tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dia hanya bisa memandang Su Xiao dengan semakin iba, berharap mendapatkan belas kasihan Su Xiao dan membiarkannya pergi. Namun, dia mengabaikan fakta bahwa kecantikannya tidak berarti apa-apa bagi Su Xiao. Segera, Su Xiao berbalik dan langsung pergi. Saat meninggalkan kompleks perumahan, Su Xiao memperingatkan Qian, bersikaplah cerdas dan tarik semua orang dari kompleks perumahan. Kalau tidak, aku tidak akan lunak lagi lain kali. Setelah Su Xiao selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, mengabaikan wajah jelek Qian. Bagi para wanita ini,
setelah melihat apa yang disebut roh rubah, Su Xiao hanya merasa jijik, dan bahkan membuatnya sangat marah. Namun Su Xiao tidak cukup baik, jadi dia membunuh mereka. Seperti yang dikatakan Huda, organisasi badut tidak bisa tidak menyebar ke seluruh Tiongkok, dan bahkan negara lain memiliki orang-orang mereka sendiri. Ini adalah poin Su Xiao yang tidak berani saya katakan lebih banyak. Hanya wilayahnya saja, orang-orang ini tidak akan diizinkan masuk sembarangan. Su Xiao tidak akan pernah mengubah itu. Setelah kembali ke kampus, Tiger juga membawa Tianxiang untuk datang. Bos, Anda sudah kembali, apa hasilnya? Huda tahu bahwa perjalanan Su Xiao adalah untuk mencari masalah dengan organisasi badut, tetapi dia tidak tahu persis apa itu. Namun, dia sangat peduli dengan urusan Su Xiao, dan tentu saja dia tidak akan lengah sama sekali. Hasilnya agak di luar dugaan. Ketika Su Xiao membicarakan topik ini, wajahnya tidak terlihat begitu baik, tetapi dia tidak banyak bicara, jadi dia menyuruh mereka duduk dan bertanya kepada Tianxiang. Bagaimana Anda beradaptasi di kampus? Apakah ada masalah bagi para murid? Untuk murid-murid Kuilian Luo, Su Xiao tentu saja memperlakukan mereka semua dengan tidak sopan. Bagus sekali. Ini sangat cocok untuk perkembangan kita. Tidak ada masalah kecuali sedikit mengurangi pertempuran. Tianxiang juga menyampaikan idenya dengan kurang sopan, dan wajahnya yang gembira sepenuhnya menunjukkan kepuasannya terhadap hal ini. Sama seperti itu. Aku khawatir kau akan merasa tidak nyaman. Su Xiao melihat Tianxiang seperti itu, segera mengangguk puas, lalu berkata kepada Tianxiang, bukankah kau bilang sebelumnya, aku akan memberimu hadiah setelah kau datang ke kampus? Aku akan memberikannya sekarang. Oh, hadiah apa ini, sampai bos kita begitu serius? Tiger Big mendengar Su tersenyum dan berkata demikian, juga cukup tertarik untuk bertanya, jelas untuk masalah ini, Tiger Big juga cukup penasaran. Aku akan memberimu hadiah ketika kultivasimu mencapai alam bintang, tapi bagaimana dengan kultivasimu? Su Xiao menunjuk ke pencapaian harimau, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun Su Xiao belum selesai bicara, Huda melihat ketidaksukaan Su Xiao, dan segera meliriknya dengan tidak puas. Namun, dia tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah kultivasi. Bakat dan waktunya tidak cukup. Sangat sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Ketika Su Xiao membangunkannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera memberikan selembar kertas kepada Tianxiang dan berkata, ini adalah selembar kertas tipis yang saya ambil dari sebuah sutra sihir. Mata Tianxiang tampak terpaku padanya. Dia bahkan lupa berterima kasih kepada Su Xiao dan membuat Huda di seberang sana sedikit tidak puas. Namun, tanpa menunggu Huda mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Su Xiao. Ketika Su Xiao melihat bahwa pikiran Tianxiang tampaknya tertarik pada sebuah sutra sihir, dia tahu bahwa hadiah yang dia berikan sangat cocok untuk kebutuhan Tianxiang. Dia segera mengangguk puas dan pergi bersama Huda. Setelah meninggalkan ruangan cukup lama, Huda masih tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya kepada Su Xiao, bos, apa itu? Itu membuat Tianxiang begitu terobsesi. Bagaimanapun juga, dia juga seorang pria kuat di Nirvana. Apa rahasia dari keterampilan yang belum dia pelajari? Untuk poin ini, Huda dapat dikatakan memiliki pemahaman yang mendalam. Setelah mencapai alam Nirvana, dia adalah seorang pria kuat baik dalam Sanxiu maupun Yuzongmen. Bab 645. Tidak ada kekurangan Gongfa. Sama seperti perpustakaan mereka. Bagi orang-orang kuat ini, hanya perpustakaan Taois yang memiliki daya tarik, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena itu, Tiger cukup penasaran untuk melihat kitab mana yang begitu digemari Tianxiang. Su Xiao, salah satu dari 6 kitab klasik, tidak menyembunyikannya. Dia langsung mengatakannya. Lagi pula, setelah itu, Su Xiao dapat membayangkan bahwa sistem akan mengeluarkan lebih banyak tugas, tetapi untuk menarik orang-orang kuat, dibutuhkan godaan yang lebih berat, dan 6 kitab klasik jelas merupakan salah satunya. Oh, aku tidak punya harapan lagi dalam hidupku. Ketika Huda mendengar nama Su Xiao, dia masih memiliki sedikit harapan, tetapi ketika dia mendengar batasan terakhir, dia langsung menjadi putus asa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Huda tidak terlalu peduli tentang itu. Lagi pula, setelah beberapa waktu, dia tidak akan terlalu peduli tentang itu. Jangan terlalu sedih. Aku juga akan membantumu meningkatkan kemampuanmu. Melihat Huda begitu acuh tak acuh, Su Xiao pun merasa tak berdaya. Huda tidak memiliki gairah untuk kultivasi, tetapi gairah itu biasanya hanya bertahan sebentar, lalu menghilang, yang membuat Su Xiao tidak tahu harus berkata apa. Bos, Anda tahu bakat saya. Jika Anda ingin meningkatkan kemampuan secepat mungkin, itu hanya hal yang tidak realistis. Tiger, yang kini sudah kebal terhadap topik ini, tidak lagi terdorong oleh impuls untuk melakukan sesuatu. Aku benar-benar telah meyakinkanmu. Lupakan saja.
Aku akan memberikannya padamu hari ini. Aku pikir aku akan memberikannya padamu di hari ulang tahunmu. Ketika Su Xiao melihat penampilan Tiger, dia juga merasakan emosi. Dia segera mengeluarkan permata biru dari ruang sistem, menyerahkannya kepada Tiger dan berkata, ini adalah batu pengumpul roh. Roh di dalamnya cukup bagimu untuk meningkatkan kultivasimu ke alam bintang. Ketika kau punya waktu, kau bisa mengarahkan roh itu ke dalam tubuhmu. Kau seharusnya bisa melakukan ini. Itu sudah cukup. Tiger memandang permata di telapak tangan Su Xiao yang berkilauan di bawah sinar matahari, tetapi ia merasa sangat bersemangat, bahkan tak kuasa menahan rasa gugupnya. Melihat Su Xiao, ia bertanya, "Bos, sebaiknya kau simpan saja barang sebagus ini untuk dirimu sendiri, berikan saja padaku, sayang sekali." Meskipun Tiger juga menginginkan safir, bagaimanapun juga, kata-kata Su Xiao telah membuatnya tahu bahwa dengan permata ini, kultivasinya pasti tidak akan dibatasi, dan akan meningkat dengan cepat. Namun, Tiger tetap ingin meningkatkan kultivasi Su Xiao, karena bagaimanapun juga, Su Xiao adalah tulang punggung mereka. Berikan ini padamu, dan kau akan menerimanya. Aura dalam benda ini tidak cukup untuk memulihkannya sekali saja. Apa gunanya memberikannya padaku? Sebaiknya kau tingkatkan kultivasimu secepat mungkin. Setelah itu, kios kita akan semakin besar, dan kultivasimu akan menjadi masalah terpenting. Kalau tidak, bagaimana kau bisa mengelola orang-orang itu, bergantung pada harga dirimu. Su Xiao meletakkan safir di tangan harimau, membiarkan harimau langsung mengenali tuannya, lalu memarahinya. Bos, aku tahu apa yang harus kulakukan. Su Xiao mengatakan itu, dan karena alasan itu, harimau tidak akan ragu sedikit pun, dan segera mengangguk kepada Su Xiao, berniat untuk meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Melihat wawasan Huda, Su Xiao mengangguk puas, tetapi tanpa banyak bicara, dia berbalik dan pergi. Setelah berpisah dari Huda, Su Xiao langsung membuka panel sistem dan mulai mengekstrak tugas baru. Sebelumnya, 2 tugas telah selesai, jadi Xiao tentu saja tidak sabar menunggu tugas baru. Tugas cabang, perluas skala mahasiswa setidaknya 2 kali lipat, selesaikan penghargaan, 30 juta poin pengetahuan. Tugas sementara, sebagai mahasiswa, biarkan orang memanggilnya kakak bela diri sekali, kamu bisa mendapatkan 1 juta poin pengetahuan, batas waktu, 3 hari. Melihat ketiga tugas yang baru saja diperbarui, Su Xiao merasa sedikit geli. Melihat pengumuman pendaftaran di depannya, Su Xiao cukup puas dengan tugas baru ini. 3 hari kemudian, pendaftaran kuliah akan segera tiba. Jika tugas pertama ingin diselesaikan, tidak masalah. Hanya tugas kedua yang dibutuhkan Su Xiao. Lagi pula, wajahnya sangat mudah dikenali sehingga tidak ada seorang pun di kampus yang tidak mengenalnya. 3 hari kemudian, meskipun Su Xiao tinggal di tempat yang agak terpencil, dia bisa mendengar hiruk-pikuk kampus. Kemudian dia berdandan, mengenakan celana jeans dan kemeja putih, lalu keluar. Kemarin, Su Xiao sudah memberitahu Huda bahwa dia tidak bisa dipanggil tahun ini. Su Xiao memikirkannya sejenak, dan tidak menemukan sesuatu yang kurang. Kemudian dia langsung pergi ke kampus, berniat mencari tahu apakah ada gadis yang bisa lebih menarik perhatiannya. Su Xiao berdandan dan berjalan di kampus, yang menarik perhatian orang-orang. Namun, kecuali mereka yang telah dijelaskan oleh Su Xiao, semua yang lain adalah mahasiswa yang datang untuk mendaftar ujian. Tentu saja, Su Xiao tidak akan mengkhawatirkan masalah apapun. Adapun para mahasiswa yang sebenarnya, mereka semua diberi liburan oleh Su Xiao. Kakak bela diri, bagaimana saya bisa ke perpustakaan? Saat Su Xiao sedang berjalan tanpa tujuan di kampus, seorang gadis manis menghampirinya dan bertanya dengan sedikit malu-malu, "Perpustakaan, aku tahu di mana letaknya. Aku akan mengantarmu ke sana." Su Xiao menunggu selama ini. Akhirnya ada seseorang yang datang mencarinya. Ini juga membuat Su Xiao bernapas lega. Jika tidak ada yang datang, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya. "Terima kasih, kakak bela diri." Mendengar kata-kata Su Xiao, rasa malu di wajah gadis itu semakin terlihat jelas, dan dia langsung menjadi semakin antusias kepada Su Xiao. Setelah percakapan singkat, mereka sampai di perpustakaan. Di depan ada perpustakaan. Kamu bisa melihatnya jika berjalan lurus ke depan. Su Xiao menunjuk ke tempat besar di depannya dan berkata kepada Meng Mei. "Terima kasih, kakak bela diri." Gadis itu berterima kasih kepada Su Xiao lagi. Namun, Su Xiao hanya memberikan jawaban singkat dan berbalik tanpa memperhatikan kekecewaan di wajah Meng Mei. Su Xiao sedang melihat panel sistem saat itu. Dia menemukan bahwa gadis itu memanggilnya, kakak bela diri, 3 kali. Meskipun hanya 1 orang, dia sebenarnya memberi Su Xiao 3 juta poin pengetahuan. Ini membuat Su Xiao tiba-tiba mendapat ide di hatinya. Dia segera memanggil Huda, "Huda, kau kirim 3,
Ani, 10 orang ke sini. Mereka lebih muda dariku. Bicara lebih jelas. Su Xiao sekarang sangat perlu memverifikasi idenya, dan segera langsung menggunakan orang-orang dari perguruan tinggi. Baiklah, aku akan mengatur seseorang untuk datang segera. Tiger besar menanggapi permintaan Su Xiao, meskipun merasa agak aneh, tetapi juga tidak mengatakan apa-apa, langsung menyetujuinya. Su Xiao melihat 10 biksu yang diatur oleh Huda dan mengangguk puas. Kemudian dia berkata, kalian panggil aku kakak bela diri. Setelah Su Xiao mengatakan ini, semua orang terdiam di tempat yang sama, sampai Su Xiao tidak bisa menahan diri dan mulai mendesak, lalu dia dengan ragu-ragu berkata, kakak bela diri. 10 orang itu berkata, dan ada 10 juta lagi di panel sistem. Segera, mereka memberi isyarat kepada 10 orang untuk melanjutkan. Atas permintaan aneh Su Xiao, orang-orang ini harus menangis. Setelah beberapa saat, mereka semua melepaskan rasa malu mereka dan bertanya-tanya mengapa Su Xiao suka memanggilnya kakak bela diri. Apakah mereka tahu? Namun, Su Xiao melihat poin pengetahuan di panelnya dan tiba-tiba meningkat. Dia senang mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, dia tahu ada celah dalam sistem aslinya. Awalnya, Su Xiao tidak terlalu berharap banyak pada tugas sementara ini. Namun, melihat bahwa dia memiliki semakin banyak poin pengetahuan, dia segera menelepon Huda lagi dan memintanya untuk mengatur beberapa orang untuk datang. Teruslah memanggil dirimu kakak seperjuangan. Dengan cara ini, hingga pukul 12 siang hari itu, Su Xiao membiarkan orang-orang yang suaranya serak itu pergi, lalu pergi melihat poin pengetahuan yang telah ia peroleh, dengan total 600 juta, yang tidak ia butuhkan lagi. Kemudian tugas-tugasnya berkurang, yang membuat Su Xiao memiliki harapan lebih besar untuk tugas ini. Bahkan jika misi regional tidak memberinya banyak, itu tidak menghalangi kesenangan Su Xiao. Tetapi ketika Su Xiao menyegarkan misi lagi, dia merasa bahwa dia penuh dengan garis hitam. Di antara para siswa, setidaknya ada 3 master tingkat lanjut di alam transformasi, dengan hadiah tugas dan 30 juta poin pengetahuan. Tugas sementara, berlari telanjang 3 kali di jalan utama kampus, hadiah tugas, 100 juta. Melihat kedua tugas ini, Su Xiao tidak ragu untuk mengambil tugas pertama. Adapun tugas sementara, Su Xiao menghabiskan 1 juta poin pengetahuan untuk menyegarkan tugas. Bagi Su Xiao, bagaimanapun, dia memiliki cukup poin pengetahuan, dan dia tidak peduli dengan hanya 1 juta poin pengetahuan. Dia hanyalah seorang kakak senior. Namun, saya tidak tahu apakah sistem juga memahami ide Su Xiao. Tugas selanjutnya adalah berbagai macam jebakan, dan semuanya diiming-imingi dengan sejumlah besar pengetahuan. Tetapi Su Xiao menolak tanpa ragu-ragu, dan memilih tugas yang paling umum, yaitu duduk di perpustakaan selama sehari. Meskipun tugas ini juga agak aneh, itu jauh lebih baik daripada berlari telanjang, menggoda, dan melecehkan. Setelah memilih tugas, Su Xiao langsung menelepon Huda. Bab 646. Su Xiao bertanya dengan santai, berapa banyak dari perguruan tinggi kita yang berada di puncak tingkat master besar sekarang? Karena tugasnya adalah membuat Su Xiao menemukan 3 biksu yang dapat mengubah dunia, wajar untuk memulai dari puncak tingkat master untuk menemukan yang paling cocok. Jika cocok, Su Xiao tentu saja tidak keberatan memilih lebih banyak. 109. Tiger membalik buku catatan, lalu memberi Su Xiao angka yang akurat. Apakah ada orang yang akan mencapai terobosan? Berapa banyak dari mereka? Ketika Su Xiao mendengar angka ini, dia merasa itu di luar imajinasinya, dan segera mengubah pendapatnya tentang Tiger. 11. Tiger berkata tanpa ragu, bagi sebuah perguruan tinggi, pencapaian terpenting, dan di luar perguruan tinggi, adalah hasil ujian masuk perguruan tinggi, dan di sini, adalah kultivasi siswa, semakin tinggi kultivasi, itu berarti kekuatan perguruan tinggi semakin kuat. Baiklah, panggil 11 dari mereka kepadaku. Aku punya sesuatu untuk dicari dari mereka. Su Xiao memikirkannya sejenak, dan berpikir bahwa 3 dari 11 orang itu akan diajar oleh Su Xiao untuk mencapai terobosan. Selain itu, jika jumlahnya lebih banyak, Su Xiao akan mendapatkan lebih banyak poin pengetahuan dan memiliki pengaruh yang lebih kuat di perguruan tinggi. Bos, apakah Anda akan melatih mereka sendiri? Mendengar kata-kata Su Xiao, Hudaitan bertanya apakah dia tahu sesuatu. Ya, perguruan tinggi belum mampu menembus ke mahasiswa biasa, yang berdampak besar pada perguruan tinggi kita. Su Xiao mengangguk dan berkata terus terang bahwa jika sistem tidak memberitahunya tentang masalah ini, Su Xiao benar-benar tidak ingat. Karena ada kesempatan seperti itu, Su Xiao tidak keberatan membina lebih banyak orang. Ini hal yang baik. Bos, saya selalu ingin membicarakannya dengan Anda. Saya tidak menyangka Anda akan memberitahu saya. Saya akan memanggil orang-orang itu ke sini.
Ketika Tiger mendengar kata-kata Su Xiao, dia segera mengangguk puas. Kemudian dia menyapa Su Xiao dan langsung pergi. Melihat Tiger Big begitu terburu-buru pergi, Su Xiao hanya bisa menggelengkan kepala dan tertawa tanpa daya, tetapi tidak banyak bicara lagi. Lagi pula, untuk hal seperti ini, Su Xiao juga memiliki tanggung jawab tertentu, tetapi dia tidak menyangka Tiger Big akan begitu cemas. Bayangkan, sebelumnya hal ini juga memberinya banyak tekanan. Su Xiao segera memutuskan untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat Huafan yang lebih tinggi, agar tekanan dari Tiger Big tidak terlalu besar. Ketika Huda datang bersama 11 orang, Su Xiao melihat dua sosok yang familiar, Luo Chao dan seorang gadis lain, tetapi Yuxian tidak ada di antara mereka, yang juga membuat Su Xiao sedikit terkejut. Namun, Su Xiao segera menenangkan diri dan langsung berkata kepada mereka, selama periode ini, saya akan memberi kalian beberapa nasihat, agar kalian dapat menembus dunia secepat mungkin. Jika kalian memiliki masalah, kalian dapat memberi tahu saya. Kata-kata Su Xiao mengejutkan mereka yang telah dipersiapkan secara psikologis oleh Huda. Mereka segera bertanya kepada Su Xiao, Tuan Su, bolehkah saya bertanya? Selama itu tentang kultivasi, tidak apa-apa, kata Su sambil tersenyum. Untuk anak-anak ini, Su tentu saja tidak akan mengabaikan mereka, dan langsung berkata dengan tulus. Baiklah, Tuan Su, bisakah Anda menceritakan pengalaman terobosan Anda? Mungkin melihat sikap Su Xiao yang terlalu ramah membuat para siswa ini memiliki beberapa ide cerdas dan langsung bertanya kepada Su Xiao. Untuk topik seperti itu, Su Xiao tentu saja tidak akan menolak, dan langsung berkata, tentu saja. Kemudian Su Xiao mengulanginya lagi sesuai dengan apa yang ia dapatkan dari sistem dan apa yang ia rasakan secara pribadi, sehingga para siswa yang awalnya ingin mendengarkan perbuatan heroik Su Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak terbuai oleh penjelasan Su Xiao. Apakah kalian mengerti? Su Xiao menatap orang-orang ini dan langsung bertanya. Untuk pertanyaan ini, Su Xiao berpikir bahwa penjelasannya sudah jelas, tetapi ia tidak tahu bagaimana orang-orang ini mendengarkan. Saya mengerti. Pada saat ini, semua orang menatap mata Su Xiao tanpa rasa jijik, dan bahkan merasa bahwa Su Xiao telah membuat mereka sangat mengerti, yang membuat mereka merasa sangat beruntung. Untungnya, mereka datang ke sini. Ketika Su Xiao perlahan bercerita, mereka kurang lebih telah mendapatkan sesuatu, dan bahkan beberapa orang merasa seperti yang ada di mulut Su Xiao. Secara umum, orang-orang sangat senang ketika mereka memahami dunia sendiri. Pada saat itu, semua orang sangat memuja Su Xiao. Untuk ini, Su Xiao tentu saja tidak peduli. Dia bahkan tidak peduli. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak berarti apa-apa bagi Su Xiao. Ketika kultivasi semua orang berada di jalur yang benar, dan jika dia menyadari sesuatu, Su Xiao datang ke perpustakaan dengan sedikit rasa puas, berniat mencari beberapa buku untuk dibaca guna mengisi waktu luang. Lagi pula, Su Xiao juga yang ingin tinggal di sini seharian. Bos Su, ayo ke perpustakaan juga. Tianxiang datang ke perpustakaan dan melihat Su Xiao duduk di dalamnya dengan sebuah buku di tangannya. Kemudian dia mendekat dan menyapa Su Xiao. Dia duduk berhadapan dengan Su Xiao. Sebelumnya, Su Xiao memberi Tianxiang selembar kitab suci sihir, yang membuatnya menganggapnya sebagai harta karun. Bahkan keadaan awalnya yang tidak stabil menjadi stabil, dan bahkan ada kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Awalnya, Tianxiang bersedia tunduk kepada Su Xiao karena dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, dengan Aula Shen Luo di tangan, mereka tidak dapat menemukan kandidat yang baik di Aula Yan Luo. Jadi dia berencana untuk menemukan masa depan bagi Aula Yan Luo. Sayangnya, dia hanya bisa memilih Su Xiao. Tetapi tidak disangka, Su Xiao secara tak terduga memberinya hadiah yang begitu besar, membuat Tianxiang juga dengan tulus menyerah kepada Su Xiao. Yang terpenting adalah Su Xiao harus memiliki kitab suci sihir berikut di tangannya, yang merupakan daya tarik terbesar bagi Tianxiang. Seketika, sikapnya terhadap Su Xiao menjadi semakin bersemangat, yang membuat Su Xiao merasa aneh melihat sikap Tianxiang. Bagaimana kau bisa sampai ke perpustakaan ini? Bagi Moxiu, mereka tidak suka datang ke perpustakaan. Lagi pula, sebagian besar buku di perpustakaan adalah tentang Taoisme. Bagi Moxiu, jumlahnya tidak banyak. Bahkan jika Su Xiao menambahkan beberapa buku, jumlah sihirnya bahkan tidak mencapai 1/10 dari jumlah buku mereka. Dalam hal ini, seiring waktu, para Moxiu ini tidak suka datang ke sini. Aku akan datang dan melihat apakah ada sesuatu yang menarik. Tianxiang berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum, menunjukkan bahwa dia terkejut dengan kejadian ini. Jika dia pernah ke sini sebelumnya, dia tidak akan memilih untuk datang ke sini. Tetapi saat ini, dia merasa bahwa kejadian ini adalah hal yang sangat menarik baginya. Sebelumnya, aku mendapatkan buku baru tentang kultivasi sihir dasar, yang seharusnya berpengaruh padamu. Kau bisa pergi dan melihatnya.
Ketika Su Xiao mendengar kata-kata Tian Xiang, dia tidak peduli apakah itu benar atau tidak, jadi dia langsung berkata kepada Tian Xiang. Setelah Tian Xiang pergi, Su Xiao meminta Huda untuk mengambil sejumlah slip giok untuknya. Dia berencana untuk memperkaya koleksi buku di perpustakaan. Lagi pula, dia telah membaca semua buku di perpustakaan dan membakarnya sendiri, yang tidak terlalu menarik baginya. Karena itu, Su Xiao hanya bisa mencari hal lain untuk dilakukan, jika tidak, dia hanya akan berada di sini sampai akhir hari. Dalam sekejap, gulungan giok yang dibutuhkan Su Xiao dikirim ke sini, dan kemudian diberikan kepada Su Xiao. Setelah Su Xiao mendapatkan gulungan giok, dia diam-diam mulai membakarnya, membakar buku-buku dalam pikirannya satu persatu. Pada akhir hari, hampir 10.000 gulungan giok menumpuk di depan Su Xiao, yang membuat mereka yang memperhatikan Su Xiao merasa tersentuh tanpa alasan dan lebih serius terhadapnya. Su Xiaodao tidak banyak bicara, tetapi setelah dia menangani semua hal dengan baik dan mendapatkan petunjuk tentang penyelesaian tugas sistem, dia diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan pernah datang ke perpustakaan lagi, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Setelah kembali ke villa, Su Xiao berencana untuk beristirahat. Lagi pula, setelah seharian beraktivitas, Su Xiao merasa sedikit lelah. Ketika dia siap untuk beristirahat, dia merasakan cangkang yang dikenakannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, yang membuat Su Xiao duduk tegak dan meletakkan cangkang itu di telapak tangannya. Setelah mengamati dengan saksama sejenak, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh yang membuatnya tertawa. Hingga beberapa saat kemudian, Su Xiao tidak menunggu jejak apapun. Dia tidak ingin meletakkan cangkang itu di dadanya dan tertidur. Setelah Su Xiao tertidur, cahaya bulan di langit menyelimuti tubuhnya. Cangkang di dadanya juga mengumpulkan semua cahaya perak, membuat serat optik di sekitarnya menjadi redup. Su Xiao tidak tahu apa yang terjadi di sini, tetapi ketika dia bangun keesokan harinya, dia merasa cangkangnya menjadi sedikit lebih besar, bahkan warnanya menjadi transparan, tampak transparan, tetapi dia tidak dapat melihat bagian dalamnya dengan jelas. Meskipun Su Xiao tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak menyerah. Dia hanya menutup cangkang itu dalam hatinya dan memanggil panel sistem. Pertama, dia membuka kotak perdagangan sistem dan mencari sesuatu yang layak dibeli, seperti safir yang pernah dia berikan kepada Tiger Big sebelumnya. Su Xiao menemukannya di sana. Bagaimanapun, tidak mudah untuk membedakan benda asli. Bahkan jika Su Xiao kaya, dia membutuhkan banyak pertimbangan. Setelah mengganti beberapa liontin giok pelindung, Su Xiao membuka daftar tugas dan berencana untuk mengambil beberapa tugas baru. Pada saat yang sama, dia diam-diam berdoa dalam hatinya agar tidak ada lagi tugas barang-barang yang tidak berharga. Bab 647. Ketika Su Xiao membuka panel sistem, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia dapat mengambil tugas acak. Dia segera menghitungnya. Dia menemukan bahwa dia telah menyelesaikan 10 tugas cabang dan 10 tugas sementara, jadi dia tidak ragu untuk memilih tugas acak. Dia berencana untuk melihat hasil apa yang bisa diberikan tugas acak ini kepadanya. Kita akan segera merilis tugas ini dan menciptakan teknologi untuk mengubah kemajuan sains di Tiongkok. Sesuai dengan tingkat penyelesaian host, kita dapat memperoleh 10 juta hingga 1 miliar poin pengetahuan. Su Xiao segera memeriksa tugas tersebut, dan menemukan bahwa tugas itu membuatnya merasa bingung, tetapi Su Xiao tidak bermaksud untuk menolak. Lagi pula, jika dia menolak, dia harus menunggu 10 kali lagi sebelum dia bisa mengambil tugas. Tapi teknologi apa yang harus kita gunakan? Jika ingin mengubah kemajuan sains, Su Xiao memiliki beberapa teknologi di tangannya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan beberapa hal tanpa alasan. Jika tidak, dia tidak punya penjelasan untuk orang lain. Segera, Su Xiao mengarahkan pandangannya ke bidang informasi. Hari ini, bidang ini adalah yang paling terbuka. Siapapun itu, dia bisa ikut campur. Su Xiao didukung oleh teknologi Su, jadi tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Segera, Su Xiao memikirkan teknologi apa yang akan digunakan untuk mengubah dunia. Kecerdasan buatan, ini terlalu rumit, dan dampaknya tidak terlalu besar. Holografik, ponsel holografik, itu cara yang bagus. Gudang virtual, ini juga cara yang layak. Su Xiao memilih 3 metode yang layak dalam hatinya, dan akhirnya memilih yang kedua, proyeksi holografik, dan yang terpenting adalah ponsel holografik. Ini akan menjadi perubahan bersejarah bagi pasar ponsel. Bagaimanapun, saat ini, ponsel dan komputer sangat diperlukan oleh semua orang, terutama ponsel. Munculnya ponsel holografik pasti akan mengubah dunia. Su Xiao juga menantikan hal ini. Dia segera menyerahkannya kepada orang yang bertanggung jawab di teknologi Su dan berencana untuk membicarakannya dengannya. Ngomong-ngomong, ini juga mengintegrasikan informasi tentang holografi. Bagaimanapun, ini mudah bagi Su Xiao. Bos, apakah Anda mencari saya?
Setelah diintegrasikan oleh Su Xiao untuk beberapa waktu, teknologi Su diizinkan untuk berkembang secara bebas. Bahkan kontak rutin pun langsung dengan Huda. Saya tidak pernah melihat Su Xiao mempedulikannya. Jika teknologi Su tidak lagi atas nama Su Xiao sekarang, saya khawatir semua orang akan mengira bahwa Su Xiao telah melupakan teknologi Su. Setelah mendengar panggilan Su Xiao, Presiden Teknologi Su juga merasa sangat beruntung, segera datang menemui Su Xiao. Baiklah, silakan duduk. Su Xiao memberi isyarat kepada Liang Hongyuan, lalu bertanya, bagaimana perkembangan teknologi Su saat ini? Seberapa besar skalanya? Berapa pangsa pasarnya di Tiongkok? Ketika Liang Hongyuan mendengar kekhawatiran Su Xiao, dia langsung menceritakan semuanya. Meskipun dia baru saja menyerahkan laporan pencapaian teknologi Su sekarang termasuk dalam 500 perusahaan teratas di dunia. Perusahaan ini memiliki otoritas besar di bidang telepon seluler, komputer, perangkat keras dan perangkat lunak, dan juga merupakan salah satu merek paling terkenal di Tiongkok. Meskipun masih tergolong kelas bawah, kami memiliki pasar yang besar. Liang Hongyuan langsung menjelaskan situasi terkini teknologi Su. Sehingga Su Xiao pun dapat memahaminya dengan sangat jelas. Yah, tidak buruk. Setelah mendengar kata-kata Liang Hongyuan, Su Xiao tidak mengerti betapa berbedanya, tetapi tampaknya bagus. Dalam hal ini, Su Xiao secara alami dapat memberikan tanggung jawab kepada Liang Hongyuan. Terima kasih atas pujian Anda. Inilah yang Anda hargai. Inilah yang telah saya capai hari ini. Liang Hongyuan dulunya berada di Qingbang, tetapi dia hanyalah seorang pria dengan bakat tak terbatas dan sedikit kecerdasan. Dia hanya melakukan sedikit bisnis dan tinggal bersama Huda untuk beberapa waktu. Jadi ketika Su Xiao berencana untuk mendapatkan teknologi Su, Huda merekomendasikannya kepada Su Xiao, berharap agar Liang Hongyuan dapat memainkan perannya. Lagi pula, dia tidak bisa berlatih. Tentu saja, dia juga membutuhkan cara lain untuk bertahan hidup. Di Qinghai, ada banyak saudara seperti itu. Selama mereka tidak memiliki bakat dalam praktik, tetapi memiliki aspek lain, kota harimau akan mengatur mereka. Bahkan orang biasa yang tidak punya apa-apa pun bisa makan di perguruan tinggi. Atau berkeliling dan melihat-lihat, mencari makna hidup, itulah sebabnya semua orang di Qinghai sangat memuja Su Xiao. Meskipun Su Xiao tidak pernah secara pribadi mengelola satu hari pun dalam hidup mereka, Su Xiao tidak pernah memperlakukan saudara-saudara ini dengan buruk setelah Feida. Kamu juga punya kemampuan. Su Xiao kebal terhadap pujian-pujian ini. Dia segera menyerahkan sepotong informasi yang telah dia kumpulkan sebelumnya kepada Liang Hongyuan dan berkata, lihat informasi ini. Jika memungkinkan, akan segera dipromosikan. Baik, bos, coba saya lihat. Liang Hongyuan tidak meremehkan hal-hal yang diungkapkan Su Xiao. Sebaliknya, ia menjadi semakin waspada. Siapa yang tidak tahu kemampuan bosnya? Ia bisa terbang ke langit, memasuki bumi, memahami masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan. Semua kata-kata ini jika digabungkan, tidak ada cara untuk menggambarkan kemampuan Su Xiao. Ini adalah pandangan Su Xiao di mata mereka, hanya itu yang mereka tahu. Mereka tidak pernah terlibat dalam manajemen perusahaan, tetapi mereka tidak ragu tentang apa yang diungkapkan Su Xiao. Setelah Liang Hongyuan memeriksa informasi yang diberikan Su Xiao, ia segera merasa bahwa ia benar-benar meremehkan kemampuan Su Xiao. Ia segera bertanya kepada Su Xiao dengan ngeri, bos, apakah Anda ingin meluncurkan perangkat holografik ini dalam jangka waktu ini? Informasi ini, meskipun Liang Hongyuan belum memverifikasinya, sudah tahu bahwa itu sepenuhnya mungkin. Bahkan ia dapat membayangkan betapa besarnya sensasi yang akan ditimbulkan benda ini di dunia setelah diluncurkan. Anda tahu, di semua tempat, ini adalah pasar yang benar-benar kosong. Sangat mudah untuk memasukinya. Tentu saja, kemampuan teknologi Su dapat diproduksi sendiri. Su Xiao sedikit mendongak, menatap Liang Hongyuan dengan tenang dan bertanya, seolah-olah dia baru saja mengeluarkan selembar kertas putih tanpa makna khusus. Ya, bisa. Bahkan jika tidak bisa, saya akan mewujudkannya. Liang Hongyuan mendengar pertanyaan Su Xiao, tetapi dia terlalu sibuk untuk menjawab. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meluncurkan produk? Su Xiao mendapat jawaban Liang Hongyuan dan mengangguk sedikit dengan puas. Tetapi yang paling dia khawatirkan adalah promosi produk ini ke seluruh Huaxia, yang memengaruhi proses teknologi Huaxia. Ini adalah tugas Su Xiao kali ini. Jika Anda hanya meluncurkan produk, itu dapat diselesaikan dalam 5 hingga 7 hari. Jika Anda ingin mempromosikannya dalam skala besar, akan memakan waktu setidaknya 1 bulan atau lebih. Meskipun Liang Hongyuan sangat bersemangat dengan pertanyaan Su Xiao, dia tidak melupakan kemampuannya. Tentu saja, dia tidak berani berbicara terlalu banyak tentang Huda dengan gegabah. Jika tidak, itu akan menjadi pengaruh yang signifikan baginya.
Setelah mendengarkan kata-kata Liang Hongyuan, Su Xiao sedikit mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata kepada Liang Hongyuan, dalam 5 hari, kita akan menjual produk baru. Dalam sebulan, kita akan menjual setidaknya 10 juta ponsel holografik. Apakah itu cukup? Su Xiao tidak memahami masalah yang disebutkan oleh Liang Hongyuan, jadi dia memberinya waktu dan persyaratan khusus. Selama dia memenuhi persyaratan tersebut, Su Xiao akan puas. Bos, ini agak sulit. Liang Hongyuan berpikir sejenak, tetapi tetap menggelengkan kepalanya kepada Su Xiao tanpa ragu. Dalam hal ini, Liang Hongyuan tidak ingin mengecewakan Su Xiao, tetapi di mana kekuatan teknologi Su. Meningkatkannya lebih lanjut juga cukup sulit. Ada masalah apa? Su Xiao melihat penolakan Liang Hongyuan dan langsung menatapnya dengan sedikit ketidakpuasan, tetapi tetap bertanya dengan sabar. Ada kekurangan tenaga kerja. Melihat ekspresi tidak senang Su, Liang Hongyuan langsung merasa sangat takut dan segera menyampaikan masalahnya yang sulit. Namun, Liang Hongyuan hanya bisa terus berbicara. Tenaga kerja. Bukan apa-apa. Kau akan pergi ke Huda nanti. Kau butuh cukup banyak orang. Bagaimanapun, kau harus mencapai sesuatu untukku dalam waktu yang telah kutetapkan. Su Xiao tidak ragu untuk menyerahkan masalah ini kepada Huda, dan tidak merasa malu. Bagaimanapun, hal-hal seperti itu adalah hal biasa bagi Su Xiao. Baik, bos. Aku akan mencari kakak harimau. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Liang Hongyuan tentu saja tidak akan berkata lebih banyak tanpa disadari. Dia segera berjanji kepada Su Xiao bahwa dia akan menyelesaikan tugas tersebut. Setelah Liang Hongyuan pergi, Su Xiao melanjutkan membuka panel sistem dan berencana untuk mengekstrak tugas sementara yang belum diekstrak sebelumnya. Adapun tugas cabang, tugas membuat 3 siswa menembus ke Huafan belum selesai. Su Xiao hanya bisa menunggu kabar mereka. Jika pada akhirnya tidak ada cara untuk melakukannya, Su Xiao akan langsung pergi ke Huafan, memilih 3 orang, dan memberi mereka yang terbaik. Dengan cara ini, akan mudah untuk menembus ke dunia tersebut. Kemudian, Su Xiao memanggil 11 orang untuk menanyakan kemajuan mereka. Tetapi ketika 10 orang lainnya tiba, dia tidak melihat Luo Chao. Setelah penyelidikan yang cermat, dia tahu bahwa jika Luo Chao merasakan sesuatu tadi malam, sepertinya dia akan menembus, tetapi sekarang, tidak ada kabar. Mendengar ini, Su Xiao mengangguk puas dan menunjuk ke 10 orang lainnya. Kemudian dia meminta Huda untuk mengirim seseorang ke perhatikanlah terobosan Luo Chao. Bagaimanapun juga, Luo Chao adalah orang pertama yang akan mencapai terobosan di kampus. Tentu saja, kampus juga perlu memperhatikannya. Bab 648. Keesokan harinya, setelah Su Xiao mendapat kabar tentang terobosan Luo Chao, dia merasa sangat gembira. Dia segera memberi Luo Chao hadiah, dan kemudian terus mendorong orang lain untuk berlatih. Setelah Luo Chao menjadi orang pertama, orang lain merasa semakin termotivasi. Selain itu, Su Xiao berjanji bahwa 3 terobosan pertama akan diberi hadiah, yang tentu saja menginspirasi orang-orang ini untuk mencapai terobosan. Dalam waktu kurang dari 3 hari, 4 orang mengatakan mereka akan mencapai terobosan. Terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak, setidaknya rencana mereka tetap membuat Su Xiao cukup puas, dan bahkan berpikir apakah dia terlalu toleran terhadap mereka, sehingga mereka tidak waspada, dan bahkan tidak mendapatkan hasil. Ini juga membuat Su Xiao lebih serius tentang hal selanjutnya, dan berencana untuk menunggu sampai dia punya waktu untuk memilih pekerjaan yang baik untuk mendorong orang-orang ini. Selanjutnya, peluncuran ponsel holografik menyebabkan sensasi besar di Tiongkok. Meskipun hanya ada 10.000 unit pada awalnya, makna yang diwakili oleh kacamata holografik sangat berbeda bagi setiap orang. Ini setara dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah maju ke tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, ini bukan satu-satunya cara untuk menciptakan sensasi di kalangan masyarakat. Semua orang hanya mengetahui pentingnya ponsel holografik, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa hal itu akhirnya akan menyebabkan dampak yang begitu dahsyat. Kurang dari 1 detik setelah diluncurkan, produk tersebut langsung laku terjual, bahkan beberapa orang yang berbakat hanya membuka antarmuka situs web resminya. Meskipun Liang Hongyuan tidak tahu mengapa Su Xiao harus merilis produk baru dalam waktu 5 hari, untuk memenuhi persyaratan Su Xiao, Liang Hongwei hanya dapat memodifikasi produk yang baru dikembangkan dan kemudian menjualnya. Pujian publik juga ditujukan agar dapat digunakan oleh masyarakat luas. Setengah bulan kemudian, produk tersebut akan dirilis secara resmi, tetapi sekarang setelah dibeli, orang-orang juga dapat menukarkan ponsel mereka dengan produk yang sama dengan harga aslinya. Hal ini juga membuat beberapa orang yang menunggu dan melihat menyesal karena terlambat memulai. Bagaimanapun, masalah ini, bagaimanapun juga, tidak akan membuat mereka mengalami kerugian. Bahkan sekarang, pengalamannya masih kurang baik, tetapi dibandingkan dengan hal-hal lain,
holografi adalah hal yang paling penting. Segala hal tidak dapat dipisahkan dari masalah ini. Dalam hal ini, Su Xiao tentu saja tidak peduli, dan bahkan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya perlu mengetahui hasil akhirnya. Setelah menyelesaikan tugas sementara yang agak rumit, Su Xiao akhirnya mendapat kabar baik. Pada hari yang sama, 2 orang di kampus berhasil menembus pertahanan Huafan lagi. Tidak lama setelah terobosan Luo Chao, beberapa orang juga mencapai terobosan, yang berarti sudah ada 4 alam Huafan di perguruan tinggi Su Xiao, yang juga memenuhi kebutuhan tingkat tinggi perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi ini bukan lagi perguruan tinggi tanpa fondasi seperti sebelumnya. Prestasi dan kultivasi adalah aspek terpenting, dan juga poin yang harus diperhatikan semua orang. Setelah semua orang menyelesaikan tugas, Su Xiao menerima tugas regional yang melebihi target dengan puas. Untuk tugas ini, Su Xiao sedikit terkejut, tetapi tidak melebihi imajinasinya. Kemudian dia mengambil tugas regional berikutnya. Misi cabang, untuk meningkatkan prestasi para biksu perguruan tinggi, setidaknya 5%, hadiah, 50 juta poin pengetahuan, hadiah tambahan, tidak terbatas. Melihat tugas ini, Su Xiaolui mulai berpikir sejenak. Peningkatan 5% tampaknya tidak banyak. Hanya saja 5 dari 100 orang harus dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang dapat mencapai terobosan dalam waktu singkat seperti Su Xiaolui. Oleh karena itu, Su Xiao juga memikirkan bagaimana cara melakukannya dan bagaimana meningkatkan kultivasi orang-orang ini. Mengenai melepaskan tugas tersebut, Su Xiao tidak pernah memikirkannya. Tugas ini jelas untuk meningkatkan tingkat kekuatannya, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Hanya saja Su Xiao perlu berpikir lebih lanjut tentang bagaimana menyelesaikan tugas ini. Setelah memikirkan semuanya, Su Xiao segera memilih untuk menerimanya, dan kemudian menggabungkan kekuatan tenaga kerjanya saat ini. Dia menemukan bahwa tenaga kerjanya saat ini telah mencapai lebih dari 2.000 orang, yang juga merupakan situasi setelah Kui Lian Luo bergabung. Adapun para siswa tersebut, mereka tidak termasuk dalam kekuatan Su Xiao. Untuk poin ini, Su Xiao juga mengambil kesimpulan setelah beberapa waktu merenung. Adapun masa depan, apa yang harus diselesaikan sekarang, ini juga merupakan masalah yang perlu dipikirkan Su Xiao. Su Xiao akhirnya menemukan 2 cara, pil dan uji coba. Cara paling mudah untuk meningkatkan suasana hati dan kekuatan biksu adalah dengan meminum pil secara langsung. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan pil dalam jumlah besar. Adapun uji coba, itu adalah poin terpenting bagi Su Xiao. Lagi pula, baik di masa lalu maupun di era damai saat ini, ujian adalah cara tercepat untuk maju. Bahkan dibandingkan dengan sebagian besar orang, dalam ujian, akan selalu ada persepsi yang berbeda. Adapun persepsi yang berbeda itu tergantung pada persepsi masing-masing orang. Setelah memikirkan kedua metode tersebut untuk sementara waktu, Su Xiao memutuskan untuk menggunakan kedua metode tersebut secara bersamaan. Sambil meningkatkan jumlah pil, ia juga mendorong para biksu ini untuk mengikuti ujian. Bahkan Su Xiao siap membuat beberapa arena tantangan. Mereka yang telah mencapai prestasi luar biasa dapat memperoleh hadiah dan mereka yang telah meningkatkan prestasinya bisa mendapatkan hadiah. Su Xiao memikirkan metode tersangka dan menganggapnya cukup masuk akal. Dia segera berteriak pada Huda dan menyampaikan idenya sendiri, tapi, bos, dari mana kita bisa mendapatkan begitu banyak pil? Setelah mendengar ide dan niat Su Xiao, Huda tidak keberatan. Hanya saja masalahnya adalah pil, yang juga paling penting. Jika tidak ada cukup hal yang menarik, orang-orang ini tidak akan mau bekerja keras. Huda sangat memahami hal ini. Dan Yao, aku akan mengurus hadiah-hadiah ini. Kamu pergi untuk membicarakan pengaturan arena tantangan, lalu umumkan masalah ini. Su Xiao tanpa ragu memberi perintah kepada Huda. Melihat dada Su Xiao seperti dada Chen Zhu, Huda segera mengangguk kepada Su Xiao dan berkata, baik, bos, aku akan menyuruhmu turun sekarang. Kampus sudah lama sepi, jadi sudah waktunya untuk bersenang-senang. Bos, apakah Anda ingin membedakan arena ini? Jika semua orang berada di atas level yang sama, apakah akan terlalu menantang? Huda kemudian bertanya kepada Su Xiao dengan penuh pertimbangan. Setelah mendengar usulan Su Xiao, Huda sudah memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Ide Su Xiao adalah kunci dari usahanya. Mari kita uraikan, Guru. Buat peringkat. Guru, Huafan, Xingchen, Nirvana memiliki peringkat, sehingga semua orang dapat menggunakan kekuatan seni bela diri. Dan untuk masalah lain, mereka juga akan menaikkan peringkatnya. Ingat, selama kamu mencapai terobosan mulai hari ini, kamu bisa mendapatkan hadiah. Adapun berapa banyak hadiah yang bisa kamu dapatkan, itu terserah kamu. Itu ada hubungannya dengan pencapaian dan jumlah terobosan. Kata Su Xiao kepada Huda. Mendengar kata-kata Su Xiao,
Huda segera mengangguk dan setuju. Jelas, metode ini juga efektif dan layak untuk Huda. Lagi pula, dia tidak ingin mengabaikan semuanya. Setelah Huda pergi untuk menangani masalah ini, Su Xiao langsung membuka papan perdagangan, menemukan seseorang bernama Dan Zun dan menghubunginya. Ini juga seorang apoteker dan yang dihubungi Su Xiao beberapa hari yang lalu. Dia adalah apoteker dan papan atas dan memiliki banyak pil di tangannya. Bagi Su Xiao, cara terbaik untuk menghubunginya adalah dengan mengirim pesan. Tuan Dan, apakah Anda di sana? Saya ingin membeli sejumlah pil. Su Xiao mengirim pesan kepada pihak lain dan menyapa. Ini bukan pil tingkat atas. Jumlahnya terlalu sedikit. Saya tidak akan melakukannya. Dan Zun dengan cepat membalas Su Xiao. Jangan khawatir, pasti ada banyak. Su Xiao mengangguk puas, dan menyampaikan permintaannya, pil tingkat 1 hingga 9, 1000 botol pertama, selama bermanfaat untuk kultivasi, 1000 botol. Setelah kata-kata Su Xiao terucap, pihak lain langsung terdiam, dan kemudian setelah beberapa saat, dia membalas Su Xiao. Berapa banyak pil yang Anda inginkan di bawah 5 tingkatan? Berapa banyak pil yang saya miliki? Ada 1000 botol pil dari tingkatan 5 hingga 7. Untuk pil di atas 8 tingkatan, Anda dapat membelinya satu per satu, dan untuk pil tingkatan 9, hanya ada 10. Setelah hening sejenak, Yang Mulia Dan memberikan jawaban yang paling akurat kepada Su Xiao. Ketika Su Xiao melihat jawaban dari Yang Mulia Dan, dia sedikit mengerutkan kening, memikirkannya, dan bernegosiasi dengan pihak lain. Jika Anda ingin membeli 5 jenis pil, Anda bisa mendapatkan 10.000 botol terlebih dahulu. Jika Anda ingin membeli antara 5 dan 7 jenis pil, Anda bisa mendapatkan 1000 botol masing-masing. Jika Anda ingin membeli lebih dari 7 jenis pil, berapa banyak yang bisa Anda berikan kepada saya? Su Xiao sekarang cukup berpengetahuan. Berapapun pil yang dia miliki, dia bisa membelinya. Sayangnya, dia tidak bisa membelinya begitu saja. Baiklah, saya akan siap untuk Anda sebentar lagi. Setelah melihat permintaan Su Xiao, Dan Zun sama sekali tidak ragu, jadi dia langsung setuju. Dia bahkan tidak perlu bernegosiasi dengan Su Xiao untuk mendapatkan harga terendah. Baginya, yang terpenting adalah menjual pil dalam jumlah yang cukup. Jika tidak akan ada cara untuk menyelesaikan tugas, dan dia akan sangat malu. Melihat bahwa Dan yang terhormat begitu berpengetahuan, Su Xiao juga mencatat orang ini. Dia berencana untuk membelinya darinya jika dia masih membutuhkannya di masa depan. Dalam sekejap, tugas Su Xiao selesai. Kemudian Su Xiao langsung mengambil sebagian dari semua pil dan menyatukannya kembali. Ketika Huda datang, dia memberikan pil-pil itu kepadanya dan memintanya untuk menanganinya sesuai dengan metode yang telah disepakati, sehingga pencapaian semua orang dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Bab 649. Di bawah pengaturan Universitas Harimau, segala sesuatunya di kampus berjalan lancar. Setiap hari, hal terpenting di kampus adalah peringkat 5 daftar. Bahkan daftar ini telah menjadi keharusan bagi semua orang. Lagi pula, hadiah Su Xiao juga sangat besar. Selama seorang master menang sekali, dia bisa mendapatkan 1 pil. Secara analogi, seorang biksu di Nirvana bisa mendapatkan 5 pil setelah dia menang. Tentu saja, dia tidak bisa membandingkan satu sama lain sesuka hati. Dalam proses ini, setiap orang memiliki hasil panen tertentu. Mereka yang memiliki prestasi dangkal terus memperbarui daftar setiap hari selama mereka punya waktu untuk mendapatkan ramuan setelah menang. Mereka yang memiliki prestasi tingkat lanjut dan pikiran cerdas memahami maksud Su Xiao dan tahu bahwa ini untuk memotivasi mereka dan membiarkan mereka mendapatkan pengalaman yang cukup dalam kontes seni bela diri. Ramuan dapat digunakan untuk menambah aura mereka dan memberitahu dia bahwa prestasi kita meningkat dari hari ke hari. Dalam hal ini, prestasi sebagian besar orang telah mengalami kemajuan sedikit banyak. 5% yang dibutuhkan Su Xiao telah selesai dalam seminggu. Namun, Su Xiao melihat pencapaian yang luar biasa itu, dan segera memerintahkannya untuk melanjutkan kompetisi selama sebulan, agar semua orang dapat memahami banyak hal, dan mereka yang memiliki pencapaian dangkal juga dapat pergi mengamati mereka yang memiliki pencapaian lebih tinggi, dari mana mereka dapat memperoleh pemahaman sendiri. Bagaimanapun, dia ingin melihat seberapa besar potensi yang dimiliki orang-orang ini. Jika memungkinkan, Su Xiao berencana untuk terus seperti ini. Tetapi ketika Su Xiao melihat tugas lain, dia tidak bisa tidak merasa kecewa. Sejauh ini, tugas ini belum selesai, yang membuat Su Xiao merasa sangat tidak senang. Dia segera berencana untuk pergi ke Sus Teknologi untuk melihat apa yang dilakukan Liang Hongyuan dan mengapa dia belum mendapat kabar bahwa tugas tersebut telah selesai. Ketika Su Xiao sampai di pintu Sus Teknologi, dia melihat pemandangan orang-orang yang datang dan pergi di luar toko pengalaman di lantai bawah.
Bahkan beberapa orang mencoba menerobos masuk ke gedung SUS teknologi. Su tidak bisa tersenyum sejenak, dan kemudian dia melihat kerumunan orang yang gila di sini. Bahkan mobil Su Xiao terblokir sejauh 1 mil, sehingga dia tidak bisa masuk sama sekali. Segera, Su Xiao menelepon Liang Hongyuan dan memintanya untuk datang menjemputnya. Jika tidak, dengan sikap seperti ini, Su Xiao akan kesulitan untuk terlibat, dan dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak sensasi. Jika tidak, situasi keberaniannya hanya akan semakin buruk. Bos, silakan ikuti saya ke sini. Setelah melihat sosok Su Xiao, Liang Hongyuan langsung menghela napas lega. Untungnya, Su Xiao tidak masuk langsung dari gerbang. Jika tidak ada yang menyangka betapa besar konflik yang akan ditimbulkannya, dan Liang Hongyuan tidak ingin menyinggung perasaan Su Xiao. Bos, saya telah berbuat salah kepada Anda dengan datang ke sini. Orang-orang ini benar-benar gila. Saya tidak menyangka mereka akan memblokir pintu perusahaan. Liang Hongyuan, dengan sedikit kerendahan hati, berkata kepada Su Xiao bahwa Liang Hongyuan belum pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Bahkan sebelumnya, teknologi Su secara misterius ditentang oleh perusahaan teknologi lain, yang membuat pengembangan mereka sangat sulit. Sekarang, semuanya telah berubah. Orang-orang ini tidak dapat menghentikan teknologi Su. Di sinilah kita. Apa maksud semua ini? Su Xiao berdiri di atas gedung, memandang kerumunan orang gila di bawah, dan bertanya dengan bingung. Untuk masalah ini, Su Xiao juga sedikit kesulitan memahaminya. Bagaimanapun, bagi mereka, ponsel pintar atau ponsel holografik tidak ada bedanya. Bahkan Su Xiao lebih menyukai ponsel pintar. Bos, ini adalah orang-orang yang tidak mampu membeli ponsel holografik dan datang ke perusahaan kita untuk menentang. Liang Hongyuan juga merasa sedih dan senang dengan masalah ini. Dia tentu saja senang karena begitu banyak orang menyambut ponsel mereka, tetapi pada saat yang sama, orang-orang ini juga membawa masalah besar bagi pekerjaan mereka, bahkan mereka kesulitan untuk bekerja secara normal. Ketika Su Xiao mendengar ini, dia hanya sedikit mengangkat alisnya dan langsung bertanya, berapa banyak ponsel yang telah Anda jual sekarang? Menurut perkiraan Su Xiao, setidaknya 20 juta ponsel akan terjual untuk mengubah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tiongkok. Jika tidak, lebih banyak upaya akan sia-sia. Jelas, Liang Hongyuan tidak menghentikan permintaannya di telinganya, jika tidak akan ada hal seperti itu. Bos, karena alasan pabrik dan informasi, para insinyur itu belum menjelaskannya. Itulah sebabnya situasi seperti ini terjadi. Bos, Anda dapat yakin bahwa saya akan memenuhi permintaan Anda secepat mungkin. Ketika Liang Hongwei mendengar kata-kata Su Xiao, dia segera memohon kepada Su Xiao. Berapa banyak, beri saya angka. Su Xiao tidak memperhatikan permintaannya dan langsung bertanya kepadanya. Suara Su Xiao yang acuh tak acuh seketika menenangkan Liang Hongyuan, dan langsung berkata kepada Su Xiao, 12 juta ponsel, bos, saya punya alasan, karena... Setelah itu, Liang Hongyuan segera memohon kepada Su Xiao. Dia tidak ingin Su Xiao menggantikan tugasnya. Jika tidak, itu akan menjadi hal yang sangat tidak tertahankan baginya. Bahkan untuk karirnya nanti, itu akan menjadi pukulan besar. Kau tahu, Su Xiao telah mengabdikan seluruh hidupnya untuknya. Jika Su Xiao tidak memberikan apapun kepadanya, akan sulit baginya untuk menanggungnya. Jika Xiao benar-benar ingin mengambilnya kembali, dia tidak punya ruang untuk melawan. Jangan khawatir, kau tidak akan disingkirkan. Su Xiao tidak perlu melihat pikiran Liang Hongyuan untuk mengetahui apa yang dipikirkannya. Tapi dia tidak repot-repot memperhatikan pikiran-pikiran itu. Dia segera melanjutkan, aku akan memberimu waktu 1 minggu lagi. Jika kau tidak memenuhi persyaratanku, maka aku akan langsung mempublikasikan teknologi holografik itu agar semua orang di Tiongkok bisa tahu. Bos, itu tidak bisa berhasil. Jika dipublikasikan, itu akan menjadi pukulan besar bagi teknologi Su. Mendengar perkataan Su Xiao, Liang Hongyuan langsung membalas Su Xiao tanpa ragu, mengatakan bahwa Liang Hongyuan, yang telah menghasilkan banyak uang setiap hari, juga terkejut dengan keuntungannya. Dia tidak menyangka Su Xiao akan seenaknya membuka mulut dan ingin mempublikasikan teknologi tersebut. Hal ini membuat Liang Hongyuan merasa tercengang. Yang saya butuhkan adalah mengubah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Huaxia, bukan untuk menghasilkan uang. Lagi pula, teknologi Su tidak menghasilkan banyak uang bagi saya. Pokoknya, saya akan mengatakannya di sini. Jika Anda tidak mau, Anda bisa mengundurkan diri dan memberi jalan kepada orang yang berbudi luhur. Su Xiao juga tidak puas dengan kemampuan Liang Hongyuan, tetapi bagaimanapun juga, Su Xiao tidak akan menggantikannya. Dia segera menyampaikan persyaratannya dan batas minimumnya. Jika Liang Hongyuan tidak memenuhinya, Su Xiao tidak akan berbelas kasih. Menurut Su Xiao,
keuntungan kecil dari teknologi Su benar-benar tidak berarti apa-apa. Setelah Liang Hongyuan meninggalkan perusahaan, Su Xiao turun ke bawah untuk melihat seperti apa teknologi yang disebut-sebut milik Su itu. Meskipun perusahaan itu dinamai Su Xiao belum pernah melihat operasional perusahaan tersebut. Su Xiao menuruni tangga dan berencana mencari tempat untuk melihat bagaimana keadaan para staf. Dia melihat bahwa di tangga, banyak orang bermain game dengan ponsel holografik. Hal ini juga membuat Su Xiao merasa cukup tidak puas dengan kurangnya karyawan di Liang Hongyuan. Setelah mendengar langkah kaki Su Xiao, orang-orang itu hanya menatap Su Xiao dan langsung menoleh. Mereka tidak bermaksud memperhatikan maksud Su Xiao. Lagi pula, Su Xiao tampaknya bukan manajemen puncak perusahaan, jadi wajar jika mereka tidak mengkhawatirkan Su Xiao. Bahkan ketika Su Xiao mendekati seorang pria berkacamata menarik Su Xiao dan berkata, "Saudara, kemarilah untuk bersenang-senang. Kita kekurangan 1 dari 3 orang." Su Xiao melihat bahwa di layar holografik mereka, yang mereka pertunjukkan adalah permainan mahjong. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengorek alisnya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku ada urusan lain." Setelah itu, tanpa menunggu reaksi orang-orang itu, Su Xiao berbalik dan pergi, mengabaikan maksud mereka. "Potong, jangan main-main, untuk ini." Setelah itu, dia dan 3 orang lainnya langsung memulai permainan lain. Melihat reaksi orang-orang itu, Su Xiao juga merasa sedikit bosan. Ada alasan tertentu mengapa SUS teknologi menjadi seperti sekarang ini. Tetapi pada saat yang sama, Su Xiao tidak memperhatikan perusahaan. Bahkan lebih wajar jika dia menjadi seperti sekarang ini. Segera, ketika dia ingin kembali ke kampus, dia memberitahu Huda tentang hal itu dan memintanya untuk bertanggung jawab atas Liang Hongyuan. Jika tidak, setelah seminggu, Su Xiao tidak akan pernah mengingkari janjinya, atau bahkan membiarkan orang-orang ini terus seperti ini. Setelah diingatkan oleh Su Xiao, Huda pergi ke SUS teknologi di tengah jadwalnya yang sibuk. Bagi Huda, selama itu milik grup Su Xiao, Huda tidak akan mentolerir apapun, dan bahkan tidak ingin melihat situasi seperti itu. Dia segera berencana untuk merenovasi teknologi Su. Setidaknya namanya diambil dari nama Su. Setelah Huda mengambil alih, Su Xiao juga merasa berharap untuk berhasil. Dia segera pergi ke arena kompetisi untuk melihat apakah ada sesuatu yang layak untuk dikembangkan. Bahkan Su Xiao ingin naik ke panggung untuk mencoba. Pada awalnya, Su Xiao pergi ke arena kompetisi tingkat master. Setelah mengamati dari dekat untuk beberapa saat, Su Xiao hanya merasa bahwa mereka hanya saling menyerang. Mereka sama sekali tidak memiliki konten teknis, dan mereka bahkan tidak membuat Su Xiao merasa seperti kilatan cahaya di depan matanya. Bab 650. Setelah itu, Su Xiao pergi ke arena tantangan alam master untuk berkompetisi. Pada dasarnya, semua siswa di arena itu adalah mahasiswa. Meskipun arena tantangan tidak menetapkan bahwa mahasiswa tidak boleh berpartisipasi, mahasiswa yang memilih untuk kuliah tidak ingin melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Ketika Su Xiao datang, dia kebetulan melihat adegan 2 mahasiswa yang sedang bertanding. Meskipun menurut Su Xiao, kekuatan kedua mahasiswa itu sangat lemah, sebenarnya kekuatan mereka cukup bagus, tetapi mereka belum mampu membuat Su Xiao dan yang lainnya terkesan. Setelah menonton sebentar, Su Xiao langsung pergi ke arena tantangan lain. Beberapa arena tantangan berikutnya pada dasarnya diperebutkan oleh dosen. Hanya sedikit mahasiswa yang datang ke sini. Namun, Su Xiao melihat Luo Chao dan mahasiswa lain yang baru saja menembus dunia. "Bagaimana kabarnya? Apakah kamu mengerti?" Su Xiao dengan santai pergi ke sisi Luo Chao dan bertanya dengan samar. "Kepala sekolah." Melihat Su Xiao, Luo Chao segera memberi hormat kepada Su Xiao, dengan tatapan penuh kekaguman. "Aku bisa melihat dengan jelas, tetapi di beberapa tempat, aku tidak begitu mengerti." Kemudian, sesuai dengan pertanyaan Su Xiao, dia menjawabnya. Untuk pertanyaan ini, Su Xiao hanya mengangguk sedikit, lalu berkata dengan nada menenangkan. "Tidak apa-apa. Kamu baru saja mencapai terobosan. Aura di tubuhmu belum terkondensasi. Wajar jika kamu tidak bisa memahaminya. Selama periode ini, kamu bisa mengumpulkan pengalaman dengan lebih banyak mengamati." Su Xiao sedikit memberi semangat kepada beberapa orang. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki 1/10 bakat Su Xiao, karena Su Xiao telah mengajari mereka selama beberapa waktu, Su Xiao secara alami akan merawat dan menyemangati mereka. Su Xiao juga senang melihat perkembangan mereka, tetapi dia tidak tahu kemana orang-orang ini akhirnya akan pergi. "Terima kasih atas nasihatmu." Bagi mereka, kata-kata Su Xiao seperti nasihat yang baik. Bahkan pengalaman Su Xiao dapat mengarahkan mereka ke arah yang benar dan menghindari mereka ke jalan yang salah. Ini juga merupakan keuntungan terbesar yang Su Xiao peroleh saat membimbing mereka.
Mereka memperoleh peningkatan dalam kultivasi dan suasana hati. Teruslah berjuang. Melihat beberapa orang mendengarkan apa yang mereka katakan, Su Xiao juga cukup senang. Dia segera menyemangati mereka, lalu melanjutkan ke arena tantangan lainnya. Ketika saya sampai di arena Nirwana, saya hanya menyaksikan Tianxiang bertanding dengan biksu Nirvana lainnya. Dan Tianxianglah yang menghancurkan lawannya. Setelah melihat Su Xiao muncul, mata Tianxiang berbinar, dan segera membalikkan tangannya, lalu membawa lawannya ke arena tantangan. Lawan Tianxiang langsung berseru, "Raja Yama, bukankah kau bilang ingin memberiku nasihat? Bagaimana bisa kau bilang tidak serius?" Namun, Tianxiang sama sekali tidak memperhatikannya, lalu melompat turun dari arena tantangan dan mengajak Su Xiao. "Bos, maukah kau menguji kekuatan otot dan tulangmu?" Tianxiang menatap Su Xiao dengan mata berbinar, bersemangat untuk mencoba. Jelas, dia sangat antusias dengan usulannya, dan bahkan memikirkannya matang-matang. Jika Su Xiao tidak setuju, bagaimana dia bisa memaksa Su Xiao untuk setuju? "Kau ingin bertanding denganku?" Untuk tujuan Tianxiang. Su Xiao tersenyum untuk melihat dengan jelas, dan segera bertanya sambil tersenyum. "Tentu saja, bos, kau memang hebat. Baiklah, aku akan membandingkanmu 2 kali." Su Xiao tidak ragu lama, tetapi setuju untuk menghubunginya. Dari tatapan Tianxiang, Su Xiao tahu bahwa pihak lain tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika dia tidak setuju, dia pasti akan menemukan cara untuk membuatnya setuju. Su Xiao juga merasa tak berdaya. Selain itu, Su Xiao belum beristirahat akhir-akhir ini, jadi dia ingin menggerakkan otot dan tulangnya. Sebagai orang terkenal di Nirwana untuk waktu yang lama, Tianxiang tentu saja memiliki kekuatan. Dia hanya tidak tahu seberapa besar kekuatannya. Dengan persetujuan Su Xiao, Tianxiang segera menyambut Su Xiao. Yang lain ingin melihat pertarungan ini dengan jelas. Su Xiao adalah orang pertama di Nirwana di perguruan tinggi dan bahkan di seluruh Tiongkok. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan kekuatannya. Setelah melihat keputusan Su Xiao, orang-orang ini menunjukkan antusiasme dan kegembiraan yang besar. Mereka ingin mempelajari 1 atau 2 gerakan dari Su Xiao. Dalam sekejap, arena tantangan dikelilingi oleh penonton, yang membuat Tianxiang merasa sedikit tertekan. Namun, mengejar seni bela diri juga merupakan keinginan seumur hidupnya. Dia tidak akan pernah menyerah sampai saat terakhir. Xiao Dao tidak mempedulikan hal ini. "Lakukan." Su Xiao meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya dan berkata kepada Tianxiang dengan suara pelan. Ekspresinya masih ringan. Dia tidak melihat persaingan di matanya. Kekuatan Su Xiao hari ini tidak diidam-idamkan oleh Nirwana. Su Xiao tidak bisa tidak ingin Tianxiang dan orang lain yang memperhatikannya mengetahui hal ini. "Bos, hati-hati." Tianxiang tidak merasa tersinggung dengan kerendahan hati Su Xiao, melainkan menerimanya begitu saja. Tidak peduli seberapa besar tekanan Su Xiao padanya, atau seberapa besar tekad Su Xiao, Tianxiang tidak akan mampu menyainginya. Bahkan jika bukan karena dorongan hatinya sebelumnya, Tianxiang mungkin tidak akan berani mengeluarkan surat ancaman perang kepada Su Xiao. Bersamaan dengan Su Xiao Sheng, ini adalah kesedihan dan kemalangan baginya, tetapi juga kesempatan bagi Tianxiang. Selama ia mengikuti jejak Su Xiao Sheng, bahkan jika ia tidak mengikuti jejak Su Xiao Sheng, ia pasti akan melangkah lebih jauh dan lebih luas daripada orang lain. Tianxiang tidak pernah meragukan hal ini. Dalam hatinya, ia diam-diam mengambil keputusan. Ada cahaya hitam di tangan kanannya, yang menerangi seluruh hidupnya. Namun, matanya berada dalam kegelapan. Bintang-bintang yang paling bersinar tampak seperti 2 bintang paling terang di langit yang gelap. Semua orang yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan diri untuk mengagumi keteguhan hatinya. Namun, melihat Su Xiaozi berhadapan dengan Tianxiang, semua orang merasa sedih untuk Tianxiang. Hasil kompetisi ini sudah ditentukan. Tianxiang pasti akan kalah, dan satu-satunya hal yang patut dipuji adalah berapa banyak gerakan yang bisa ia tahan di tangan Su Xiao. Su Xiao tidak bermaksud menghentikan serangan Tianxiang. Lagi pula, Su Xiao juga ingin melihat kekuatan Tianxiang. Jika kekuatannya seperti yang ditunjukkan sebelumnya, Su Xiao mungkin akan kecewa. Ketika Su Xiao dan Tianxiang berhadapan, Huda, yang sedang terburu-buru, menghela napas ketika melihat wajah mereka. "Saudara harimau, apakah kau ingin bertaruh?" Harimau berpikir apakah dia akan tetap di sini, menunggu kompetisi selesai, atau mengurus hal lain terlebih dahulu. Dalam kompetisi yang sudah ditentukan ini, Tiger tidak perlu tinggal di sini, dan dia mungkin tidak mengerti langkah mereka. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata seorang anak laki-laki di sebelahnya, mata besar Tiger berbinar dan langsung mengendus. "Di mana itu?" Kemudian Tiger dikelilingi oleh beberapa orang ke arena yang tidak jauh dari aula peristirahatan, yang sedang ramai, yang juga membuat Tiger merasa sedikit terkejut.
Sudah berapa lama? Baru 2 hari ini, kakak Tiger, kami hanya menggunakan uang sebagai taruhan, dan kami tidak ingin bermain besar. Petik 2. Melihat pertanyaan Tiger, pria di villa itu segera menjelaskan dengan wajah merasa bersalah. Semua orang yang hadir pada dasarnya adalah biarawan. Bagi mereka, hal yang paling tidak berharga adalah uang. Oleh karena itu, menggunakan uang sebagai taruhan hanyalah untuk bersenang-senang, tidak seorang pun akan memperhatikan jutaan uang itu, artinya, itu hanya untuk bersenang-senang. Benarkah tidak menggunakan batu roh, ramuan, integral, dan sebagainya? Tiger Big melihat pemandangan yang begitu meriah, mengira orang-orang di sini bertaruh banyak, tidak menyangka hanya bermain-main. Tentu saja tidak. Ini hanya bersenang-senang. Jika Anda Tiger Big, Anda bisa ikut serta, atau Anda bisa tidak ikut serta. Melihat wajah Tiger melunak, pria di villa itu segera berkata kepada Tiger sambil tertawa. Dan hanya ada beberapa orang saat ini. Di waktu lain, hanya ada beberapa orang. Sepertinya bos adalah yang paling populer. Tentu saja, tidak masalah siapa bosnya. Huda sangat puas dengan kata-kata pria ini. Awalnya, dia hanya datang untuk melihat-lihat dan menyuruh mereka untuk tidak terlalu banyak bermain. Bagaimanapun, perjudian adalah hal yang tidak mudah dihentikan. Tetapi karena hanya uang, dia tidak khawatir. Dia bahkan berpikir untuk ikut serta. Baiklah, saya akan menghasilkan 10 juta dan mendukung pabrik untuk Anda. Tiger Big lalu pergi ke taruhan berikutnya, melihat ada beberapa pilihan taruhan, tak kuasa menahan tawa kepada orang-orang di sana, berkata, kau cukup pintar. Sekilas, hanya ada 4 pilihan yang bisa dipertaruhkan, dalam 10 langkah, dalam 10 langkah hingga 50 langkah, antara 50 langkah hingga 100 langkah, dan di atas 100 langkah. Yang memiliki peluang terendah adalah 2 taruhan di tengah, dan ada lebih banyak taruhan di antara 2 taruhan tersebut. Jelas, mereka semua lebih mengenal temperamen Su Xiao. Karena mereka adalah instruksi, Su Xiao tidak akan segera menyelesaikan masalah mereka sendiri. Saudara Tiger, mana yang kau sukai? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.